Lexus LM hitam mengilap itu baru saja berhenti di depan rumah sederhana satu lantai yang sudah tua di ujung desa Sukamakmur. Seluruh kampung seketika gaduh karena sang miliarder perempuan akhirnya pulang. Setelah bertahun-tahun nyaris tak pernah kembali, Naila Kirana Prameswari akhirnya menginjakan kaki lagi di kampung halamannya. Namun baru saja turun dari mobil, ia langsung terpaku ketika melihat mantan suaminya yang miskin, Arga Mahendra Wicaksana, sedang duduk di sisi ranjang ibunya. Arga Mahendra Wicaksana mengenakan pakaian kerja yang sudah pudar, dan kedua tangannya yang kasar karena bekerja dengan hati-hati meniup setiap sendok bubur panas sebelum menyuapkannya kepada mantan ibu mertuanya seolah sedang merawat ibu kandungnya sendiri. Ketika perempuan tua itu terbatuk, ia segera mengambil handuk kecil untuk membersihkan sudut bibirnya, lalu mengusap punggungnya perlahan dengan tatapan penuh kecemasan. Pada saat itu, tenggorokan Naila Kirana Prameswari terasa tercekat karena lelaki yang dulu pernah ia pandang rendah dan ia ceraikan dengan dingin ternyata selama bertahun-tahun diam-diam merawat ibunya. Bahkan ia sama sekali tidak menyangka bahwa hanya beberapa saat kemudian, setelah mengetahui seluruh kebenaran, perempuan miliarder yang selama ini dikenal begitu berkuasa itu akan menangis terseduh-seduh dan jatuh berlutut di lantai karena penyesalan. Naila Kirana Prameswari berdiri di depan pagar besi tua yang cat hijaunya hampir seluruhnya mengelupas. Rasa tidak nyaman segera terlihat jelas di wajahnya. Baru beberapa tahun tidak pulang, rumah milik ibunya sudah rusak sampai nyaris sulit dikenali. Dindingnya dipenuhi bercak lembab dan lumut, teras rendah di depan rumah menampung genangan air hujan kecil, sedangkan halaman depan dipenuhi rumput liar seolah sudah sangat lama tidak ada yang merawatnya. Hembusan angin dingin membawa keluar aroma ramuan herbal tradisional dan bau lembab dari dalam rumah melalui celah pintu, membuat Naila Kirana Prameswari tanpa sadar mengernyitkan dahi. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya saat itu, ibunya hidup terlalu susah, padahal selama ini ia tidak pernah lalai mengirim uang dari Jakarta. Sejak menjadi pengusaha perempuan ternama, Naila Kirana Prameswari hampir tidak lagi banyak berhubungan dengan kampung halamannya. Hidupnya kini dipenuhi rapat bersama mitra asing, penandatanganan kontrak bernilai miliaran rupiah, serta kemunculan di media dengan citra elegan, sukses, dan berkuasa. Ia selalu percaya bahwa mengirim uang setiap bulan sudah cukup untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak. Baginya, uang dapat menyelesaikan hampir semua masalah. Ia berpikir selama ibunya memiliki cukup uang di kampung, ibunya bisa menyewa pengasuh, mendapatkan makanan yang layak, dan menikmati masa tua dengan tenang. Karena itulah, ketika melihat keadaan rumah di hadapannya, yang muncul dalam hati Naila Kirana Prameswari justru lebih banyak rasa kesal daripada iba. Ia mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah yang ternyata jauh lebih gelap daripada yang dibayangkannya. Kipas angin tua berputar lambat sambil mengeluarkan bunyi berderit berat. Sedangkan di atas meja terdapat beberapa cangkir berisi ramuan obat yang sudah lama dingin. Naila Kirana Prameswari memanggil beberapa kali dengan suara keras, tetapi tidak ada jawaban. Tepat pada saat itu, terdengar batuk kering yang terputus-putus dari kamar bagian dalam. Ia segera berjalan cepat menuju kamar tidur, tetapi baru sampai di ambang pintu, langkahnya mendadak berhenti. Di atas ranjang kayu tua, Ratih Puspita Lestari bersandar pada bantal dengan wajah pucat dan tubuh yang tampak sangat lelah. Namun yang membuat Naila Kirana Prameswari benar-benar terdiam bukanlah kondisi sakit ibunya, melainkan lelaki yang duduk di samping ranjang itu. Ia adalah Arga Mahendra Wicaksana, mengenakan baju kerja yang sudah usang dan memudar, dengan beberapa noda semen masih menempel di bagian lengan yang belum sempat dibersihkannya. Kedua tangan kasar Arga Mahendra Wicaksana memegang mangkuk bubur hangat dengan hati-hati. Meniupnya perlahan sesendok demi sesendok sebelum menyuapkannya kepada Ratih Puspita Lestari. Setiap kali Ratih Puspita Lestari terbatuk, Arga Mahendra Wicaksana segera meletakkan mangkuk itu, mengusap punggungnya dengan lembut, lalu membersihkan sudut bibirnya menggunakan handuk kecil dengan gerakan yang begitu alami. Seolah-olah ia sudah melakukan semua itu selama bertahun-tahun. Tenggorokan Naila Kirana Prameswari terasa tercekat ketika menyadari bahwa lelaki di hadapannya benar-benar Arga Mahendra Wicaksana, mantan suami yang ia ceraikan dengan dingin 3 tahun lalu. Dalam ingatan Naila Kirana Prameswari, sosok Arga Mahendra Wicaksana selalu menjadi sesuatu yang membuatnya merasa tidak puas.
Lelaki itu memang baik hati dan rajin bekerja, tetapi hidupnya tidak pernah benar-benar lepas dari kesederhanaan dan kesulitan ekonomi di desa Sukamakmur. Ketika Naila Kirana Prameswari mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk membangun bisnis, sedikit demi sedikit mengembangkan karir hingga berhasil memasuki kalangan elit di Jakarta, Arga Mahendra Wicaksana tetap menjalani pekerjaan fisik yang berat demi mendapatkan upah harian. Perbedaan yang terlalu besar dalam cara berpikir, tujuan hidup, dan ambisi membuat Naila Kirana Prameswari perlahan merasa muak dengan pernikahan mereka. Pada akhirnya, ia memilih perceraian agar dapat mengejar kehidupan mewah dan kesuksesan yang selama ini diimpikannya. Namun, hal yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan adalah setelah bertahun-tahun berlalu, lelaki yang pernah ia tinggalkan itu masih berada di rumah ibunya dan bahkan terlihat seperti anggota keluarga yang sesungguhnya. Ketika melihat Naila Kirana Prameswari, Arga Mahendra Wicaksana sempat tertegun. Ada sedikit kecanggungan dalam tatapannya, tetapi ia segera menundukkan kepala dan kembali membantu Ratih Puspita Lestari menyantap bubur. Suasana kamar seketika menjadi begitu tegang hingga terasa menyesakan. Naila Kirana Prameswari menggenggam erat tas desainer mahal di tangannya, sementara pandangannya tertuju pada pakaian kerja lama yang dikenakan mantan suaminya. Dengan suara dingin, ia bertanya mengapa lelaki itu berada di sana. Sebelum Ratih Puspita Lestari sempat menjawab, Arga Mahendra Wicaksana lebih dahulu mengatakan bahwa beberapa hari terakhir kondisi Ratih Puspita Lestari sedang tidak sehat, sehingga ia datang untuk membantu merawatnya. Entah mengapa, jawaban sederhana itu justru membuat Naila Kirana Prameswari semakin tidak nyaman. Dalam pikirannya, sejak perceraian mereka disahkan, seharusnya tidak ada lagi hubungan apapun antara Arga Mahendra Wicaksana dan keluarganya. Namun sekarang lelaki itu berada di rumah tersebut seolah-olah masih memiliki tanggung jawab terhadap ibunya. Naila Kirana Prameswari mengedarkan pandangan ke seluruh kamar dan melihat obat-obatan tersusun rapi di atas meja. Di dekat kaki ranjang terdapat baskom berisi air hangat serta handuk bersih yang baru diganti. Semua yang ada di ruangan itu menunjukkan bahwa Arga Mahendra Wicaksana bukan sekadar datang berkunjung sekali atau dua kali. Semakin memikirkannya, semakin sulit bagi Naila Kirana Prameswari untuk memahami keadaan tersebut. Ia tidak percaya bahwa seorang lelaki yang pernah ia tinggalkan begitu saja dapat menghabiskan waktu dan tenaganya untuk merawat mantan ibu mertua tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Berbagai kecurigaan mulai memenuhi pikirannya. Apakah Arga Mahendra Wicaksana sengaja berusaha mengambil hati ibunya karena suatu hari ingin meminta bantuan? Ataukah lelaki itu sudah mengetahui bahwa dirinya kini menjadi sangat kaya dan sengaja mencari jalan untuk kembali mendekatinya? Pikiran-pikiran itu membuat tatapan Naila Kirana Prameswari semakin dingin. Ketika ia masih tenggelam dalam kecurigaannya, Ratih Puspita Lestari tiba-tiba menggenggam tangan Arga Mahendra Wicaksana dengan jemarinya yang kurus, lalu dengan suara lemah memintanya membantu duduk agar dapat minum obat. Keakraban dalam gerakan sederhana itu membuat Naila Kirana Prameswari terpaku selama beberapa detik. Sejak ayahnya meninggal dunia, ia belum pernah melihat ibunya memberikan kepercayaan sebesar itu kepada siapapun. Namun yang paling sulit diterimanya adalah kenyataan bahwa ketika sedang sakit dan lemah, orang yang menjadi tempat ibunya bersandar bukanlah dirinya sebagai anak kandung, melainkan Arga Mahendra Wicaksana, lelaki yang dahulu paling ia pandang rendah dalam hidupnya. Naila Kirana Prameswari berdiri bersandar di ambang pintu kamar, sementara pandangannya sama sekali belum beranjak dari Arga Mahendra Wicaksana. Ia tidak mampu memahami bagaimana lelaki itu bisa berada di rumah ini seolah-olah perceraian di antara mereka tidak pernah terjadi. Dalam ingatan Naila Kirana Prameswari, pada hari mereka menandatangani surat perceraian, Arga Mahendra Wicaksana hanya mengambil pena, membubuhkan tanda tangannya dalam diam, lalu pergi tanpa membawa apapun. Ia tidak memohon agar Naila Kirana Prameswari bertahan, tidak menyalahkannya, dan bahkan tidak meminta sedikit pun harta darinya. Sikap pasrah itulah yang pada masa itu justru membuat Naila Kirana Prameswari semakin kecewa kepadanya. Ia selalu beranggapan bahwa lelaki tanpa ambisi akan menghabiskan seluruh hidupnya terjebak dalam kemiskinan. Karena itulah, setelah perceraian mereka,
Naila Kirana Prameswari hampir sepenuhnya menghapus keberadaan Arga Mahendra Wicaksana dari kehidupannya. Namun sekarang, ketika melihat lelaki itu dengan penuh perhatian merawat ibunya dalam setiap hal kecil, muncul perasaan aneh yang membuat hati Naila Kirana Prameswari semakin tidak tenang. Perasaan itu bukan sepenuhnya kemarahan dan bukan pula sekadar keterkejutan, melainkan seperti ada sesuatu yang perlahan mulai bergerak di luar kendalinya. Naila Kirana Prameswari melangkah beberapa langkah lebih jauh ke dalam kamar, lalu meletakkan tas desainer mahalnya dengan keras di atas meja hingga Ratih Puspita Lestari tersentak dan menoleh kepada putrinya. Arga Mahendra Wicaksana juga segera berdiri dengan ekspresi sedikit canggung. Ia menarik selimut untuk menutupi tubuh Ratih Puspita Lestari dengan lebih baik, lalu berkata pelan, "Ibu Anda baru saja minum obat. Beliau perlu beristirahat sebentar." Naila Kirana Prameswari tidak menjawab. Tatapannya berhenti pada kotak obat yang tersusun rapi di sisi kepala ranjang, kemudian beralih ke kursi plastik di dekat jendela. Di sana tergantung jaket lama milik Arga Mahendra Wicaksana bersama sebuah handuk kecil yang bagian tepinya sudah mulai berjumbai. Saat itulah ia menyadari bahwa lelaki itu jelas bukan hanya datang untuk merawat ibunya selama beberapa jam seperti yang baru saja dikatakannya. Cara seluruh barang di kamar itu ditata dengan begitu teratur menunjukkan bahwa Arga Mahendra Wicaksana sudah sangat sering berada di sana. Bahkan begitu terbiasa dengan rumah tersebut seolah-olah tempat itu juga menjadi bagian dari kehidupannya sendiri. Naila Kirana Prameswari menoleh kepada ibunya dan bertanya mengapa ia tidak menyewa seorang pengasuh atau perawat pendamping. Dengan uang yang selalu dikirimkannya setiap bulan dari Jakarta, menurutnya Ratih Puspita Lestari seharusnya dapat menjalani hidup yang jauh lebih nyaman. Mendengar pertanyaan itu, Ratih Puspita Lestari hanya menghela napas pelan. Matanya yang cekung karena sakit memandang ke arah Arga Mahendra Wicaksana. Lalu ia berkata perlahan bahwa sebaik apapun orang lain merawatnya, tetap tidak akan sama dengan perhatian dari keluarga sendiri. Perkataan itu membuat Naila Kirana Prameswari terdiam sejenak. Sejak kapan ibunya kembali menganggap Arga Mahendra Wicaksana sebagai keluarga setelah semua yang terjadi di antara mereka? Bukankah dirinya yang merupakan anak kandung Ratih Puspita Lestari? Namun saat berdiri di kamar itu, justru Naila Kirana Prameswari yang merasa seperti orang asing. Suasana semakin berat ketika Ratih Puspita Lestari tiba-tiba terserang batuk hebat. Arga Mahendra Wicaksana langsung membungkuk dan membantunya duduk tegak. Satu tangannya mengusap punggung perempuan tua itu, sedangkan tangan lainnya dengan cepat mengambil segelas air hangat di samping ranjang dan memberikannya kepadanya. Setiap gerakannya begitu terampil dan tenang, seolah-olah ia telah menghadapi keadaan yang sama berkali-kali. Naila Kirana Prameswari hanya berdiri di samping mereka sambil menyaksikan semuanya dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya bahkan tidak mengetahui obat apa yang harus diminum ibunya. Apalagi tindakan pertama yang harus dilakukan setiap kali Ratih Puspita Lestari mengalami batuk seperti itu. Setelah kondisi Ratih Puspita Lestari kembali tenang, Arga Mahendra Wicaksana memintanya beristirahat, lalu menundukkan kepala dan bersiap meninggalkan kamar. Namun tepat ketika ia berjalan melewati Naila Kirana Prameswari, perempuan itu tiba-tiba bertanya pekerjaan apa yang sekarang ia lakukan. Arga Mahendra Wicaksana terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab bahwa sekarang ia bekerja sebagai pekerja konstruksi di Cilengsi, menerima pekerjaan apapun yang tersedia selama ia masih sanggup mengerjakannya. Mendengar jawaban itu, Naila Kirana Prameswari sedikit mengangkat sudut bibirnya. Dalam pandangannya, kehidupan Arga Mahendra Wicaksana setelah bertahun-tahun ternyata sama sekali tidak berubah. Lelaki itu masih miskin dan tetap berkutat dengan pekerjaan fisik berat yang dahulu sangat tidak disukainya. Naila Kirana Prameswari perlahan mengikuti Arga Mahendra Wicaksana keluar menuju halaman. Tatapannya jatuh pada sepeda tua yang disandarkan di dekat pagar. Lalu dengan suara dingin ia bertanya mengapa lelaki itu masih datang untuk merawat ibunya padahal mereka sudah lama bercerai. Arga Mahendra Wicaksana tidak langsung menjawab. Ia membungkuk dan mencuci kedua tangannya yang dipenuhi debu semen di bawah keran air, baru kemudian berkata bahwa Ratih Puspita Lestari sudah lanjut usia, kesehatannya semakin lemah, dan tinggal sendirian tanpa seseorang yang dapat menjaganya setiap saat. Karena itu,
Selama masih mampu membantu, ia akan melakukan apa saja yang bisa dilakukannya. Jawaban sederhana tersebut justru membuat Naila Kirana Prameswari semakin sulit memahami lelaki itu. Ia tidak percaya ada seseorang yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk merawat mantan ibu mertua tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Berbagai pikiran mulai bermunculan dalam benak Naila Kirana Prameswari. Ia teringat berbagai pemberitaan media tentang dirinya dan kekayaan luar biasa yang sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan pebisnis. Benarkah lelaki seperti Arga Mahendra Wicaksana sama sekali tidak tergoda oleh kehidupan mewah yang sekarang dimilikinya? Semakin lama memikirkannya, semakin dingin pula tatapan Naila Kirana Prameswari terhadap mantan suaminya. Tanpa berputar-putar, ia mengatakan bahwa jika Arga Mahendra Wicaksana sedang membutuhkan uang, ia dapat memberinya sejumlah bantuan. Tetapi jangan menggunakan alasan merawat ibunya sampai membuat orang lain salah paham dan mengira masih ada hubungan khusus di antara mereka. Mendengar perkataan itu, Arga Mahendra Wicaksana tertegun. Ia mengangkat kepala dan memandang Naila Kirana Prameswari, sementara luka yang dalam terlihat jelas di matanya, tetapi sesaat kemudian ia kembali menundukkan pandangan. Ia mengatakan bahwa pikiran seperti itu tidak pernah terlintas di benaknya. Ia juga sama sekali tidak berniat memanfaatkan Ratih Puspita Lestari, apalagi mencari jalan untuk kembali memasuki kehidupan Naila Kirana Prameswari. Setelah mengatakan itu, Arga Mahendra Wicaksana mengambil kantong berisi obat-obatan dan hendak pergi. Namun tepat pada saat itu, Ratih Puspita Lestari muncul di ambang pintu rumah. Dengan suara lemah, ia memanggil Arga Mahendra Wicaksana dan memintanya kembali untuk membantu menyiapkan obat yang harus diminumnya sore itu. Hanya dengan satu permintaan sederhana tersebut, Naila Kirana Prameswari langsung menyadari betapa besar ketergantungan ibunya kepada mantan suaminya. Ia berdiri tanpa bergerak sambil memandangi punggung Arga Mahendra Wicaksana yang kembali masuk ke dalam rumah, sementara pikirannya semakin kacau. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa suatu hari kehadiran mantan suaminya di rumah ibunya sendiri akan membuatnya merasa begitu terusik. Namun hal yang paling mengganggu Naila Kirana Prameswari sebenarnya bukanlah kenyataan bahwa Arga Mahendra Wicaksana masih datang ke rumah tersebut, melainkan karena lelaki itu menjalankan dengan begitu baik peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab dirinya sebagai anak kandung. Selama bertahun-tahun, Naila Kirana Prameswari selalu bangga pada kesuksesan dan kekayaannya. Ia yakin memiliki kemampuan finansial yang lebih dari cukup untuk menjaga dan memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Akan tetapi, baru pada hari itu untuk pertama kalinya ia mulai merasakan bahwa uang yang rutin dikirimkannya setiap bulan dari Jakarta ternyata tidak mampu mengisi kekosongan yang selama ini ia tinggalkan dalam keluarganya sendiri. Sore itu, langit di atas desa Sukamakmur tampak kelabu, seolah hujan deras akan segera turun kembali. Naila Kirana Prameswari duduk di ruang tamu sambil memandang halaman yang dipenuhi daun-daun berguguran. Sementara hatinya terasa berat oleh perasaan yang bahkan tidak mampu ia jelaskan sendiri. Sejak kembali ke kampung halaman, bayangan Arga Mahendra Wicaksana yang dengan sabar dan telaten merawat ibunya terus berulang di dalam pikirannya hingga membuatnya tidak bisa merasa tenang. Namun hal yang paling sulit diterima Naila Kirana Prameswari adalah perasaan seperti orang asing di rumah tempat ia sendiri dibesarkan. Ibunya bahkan lebih sering memanggil nama Arga Mahendra Wicaksana daripada memanggil dirinya. Hampir seluruh kebiasaan sehari-hari Ratih Puspita Lestari seolah bergantung pada lelaki itu, sedangkan Naila Kirana Prameswari, putri kandungnya sendiri, justru merasa seperti seorang tamu yang datang setelah lama menghilang dan sebentar lagi akan pergi kembali. Naila Kirana Prameswari meletakkan cangkir tehnya dengan keras di atas meja ketika suara batuk ibunya terdengar dari dalam kamar. Ia bahkan belum sempat berdiri ketika Arga Mahendra Wicaksana sudah bergerak lebih cepat. Lelaki itu masuk dari halaman dengan membawa beberapa bungkus obat yang baru dibelinya dari puskesmas Sukamakmur. Melihat betapa terbiasanya Arga Mahendra Wicaksana mengambil air, memilah obat sesuai dosis, lalu mengingatkan jadwal minumnya, dada Naila Kirana Prameswari mendadak terasa sesak oleh perasaan yang tidak nyaman. Ia tidak mengerti bagaimana lelaki itu bisa selalu hadir dalam setiap saat penting ketika ibunya membutuhkannya. Malam harinya, setelah Ratih Puspita Lestari tertidur,
Naila Kirana Prameswari keluar ke teras untuk menghirup udara segar. Gerimis mulai turun, dan tetesan air yang mengenai atap seng menghasilkan bunyi berulang yang terdengar berat dalam kesunyian malam. Tanpa sengaja, pandangannya beralih ke dapur di bagian belakang rumah dan ia menyadari lampunya masih menyala. Didorong rasa penasaran sekaligus kegelisahan yang belum juga hilang, Naila Kirana Prameswari menuruni anak tangga teras dan berjalan ke arah dapur. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia melihat Arga Mahendra Wicaksana sedang membungkuk menyalakan tungku arang. Sebuah panci kecil berisi bubur berada di atasnya, dengan uap panas mengepul ke udara. Sambil mengaduk bubur, Arga Mahendra Wicaksana dengan teliti memisahkan daging ikan dan mengambil satu persatu durinya sebelum meletakkannya di piring kecil di samping tungku. Naila Kirana Prameswari mengernyitkan dahi dan berdiri cukup lama mengamati dari kejauhan. Dalam ingatannya, Arga Mahendra Wicaksana dahulu adalah lelaki pendiam yang terkadang kikuk dan tidak pernah pandai menunjukkan perhatian melalui hal-hal besar. Namun sekarang setiap gerakannya terlihat begitu terampil, seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun terbiasa merawat orang sakit. Beberapa menit kemudian, Arga Mahendra Wicaksana mematikan tungku, menuangkan bubur ikan ke dalam mangkuk, lalu membawanya menuju kamar Ratih Puspita Lestari. Naila Kirana Prameswari diam-diam mengikuti dari belakang. Melalui celah pintu, ia melihat Arga Mahendra Wicaksana dengan lembut membantu ibunya duduk, kemudian dengan sabar meniup bubur sesendok demi sesendok sebelum menyuapkannya. Ketika Ratih Puspita Lestari terlalu lelah hingga tidak sanggup melanjutkan makan, Arga Mahendra Wicaksana bahkan membujuknya dengan lembut dan penuh kesabaran seperti sedang menenangkan seorang anak kecil. Pemandangan itu tiba-tiba membawa Naila Kirana Prameswari kembali pada tahun-tahun awal pernikahan mereka. Dahulu, setiap kali ia pulang larut setelah bekerja, Arga Mahendra Wicaksana sering menyiapkan nasi, lauk, dan sayur terlebih dahulu, lalu menunggu sampai dirinya tiba di rumah. Ketika tekanan pekerjaan membuat Naila Kirana Prameswari kelelahan dan sulit beristirahat, lelaki itulah yang rela terjaga hingga larut malam untuk menyiapkan segelas susu hangat baginya. Hanya saja, pada masa itu Naila Kirana Prameswari tidak pernah menganggap perhatian-perhatian kecil tersebut sebagai sesuatu yang berharga. Dalam pikirannya saat itu, seorang lelaki harus mampu menghasilkan banyak uang, memiliki kedudukan tinggi, dan mengejar ambisi besar. Sementara Arga Mahendra Wicaksana, yang lebih banyak mencurahkan perhatian kepada keluarga, justru membuatnya merasa terkekang dan kecewa. Tangan Naila Kirana Prameswari mengepal ketika melihat ibunya tiba-tiba menggenggam tangan Arga Mahendra Wicaksana lalu mengucapkan terima kasih dengan suara tercekat. Tepat pada saat itulah muncul rasa iri yang sangat asing dalam hati Naila Kirana Prameswari. Ia adalah putri kandung Ratih Puspita Lestari, sekaligus orang paling sukses dan paling kaya dalam keluarga mereka, tetapi orang yang mampu membuat ibunya merasa aman ketika sakit ternyata bukan dirinya. Arga Mahendra Wicaksana justru menjadi orang yang selalu diharapkan berada di sisinya. Malam semakin larut dan hujan di luar rumah turun semakin deras. Menjelang tengah malam, Ratih Puspita Lestari tiba-tiba mengalami sesak napas. Suara batuk yang datang bertubi-tubi membuat Naila Kirana Prameswari tersentak dan segera berlari memasuki kamar ibunya. Namun ketika ia masih panik dan kebingungan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, Arga Mahendra Wicaksana sudah bergerak cepat mengambil obat yang memang telah diresepkan untuk keadaan seperti itu dan membantu Ratih Puspita Lestari menggunakannya sesuai petunjuk dokter. Kemudian menenangkannya sambil membantu mengatur posisi tubuhnya agar lebih nyaman bernapas. Ketenangan Arga Mahendra Wicaksana dalam menghadapi keadaan itu membuat Naila Kirana Prameswari tercengang. Setelah beberapa saat, kondisi Ratih Puspita Lestari perlahan kembali stabil. Naila Kirana Prameswari hanya berdiri di samping mereka, menyaksikan semuanya tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak pernah membayangkan penyakit ibunya sudah separah itu. Yang lebih menakutkan, Arga Mahendra Wicaksana tampaknya sudah terlalu terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Ia mengetahui obat apa yang harus diminum Ratih Puspita Lestari, tahu apa yang harus dilakukan setiap kali kondisi perempuan tua itu memburuk, bahkan mengingat dengan jelas jadwal setiap obat yang telah diresepkan dokter. Sementara Naila Kirana Prameswari,
yang selama ini selalu menganggap dirinya sebagai anak yang berbakti, ternyata tidak mengetahui apapun selain mengirimkan uang setiap bulan. Setelah Ratih Puspita Lestari kembali tertidur, Arga Mahendra Wicaksana baru mengembuskan napas lega, lalu berbalik menuju dapur untuk mencuci handuk kecil yang tadi digunakan. Naila Kirana Prameswari mengikuti langkahnya keluar. Kali ini ia tidak mampu lagi mempertahankan sikap tenangnya dan langsung bertanya sejak kapan penyakit ibunya menjadi begitu serius. Arga Mahendra Wicaksana terdiam beberapa detik sebelum menjelaskan bahwa Ratih Puspita Lestari sudah menderita penyakit ginjal kronis hampir 2 tahun. Kondisi tubuhnya semakin lama semakin lemah sehingga kesehatannya harus terus dipantau dan ia perlu menjalani kontrol secara teratur. Mendengar penjelasan itu, Naila Kirana Prameswari langsung terpaku. Selama hampir 2 tahun, ia sama sekali tidak mengetahui kenyataan tersebut. Kemarahan mulai memenuhi dadanya, tetapi ia sendiri tidak tahu apakah kemarahan itu ditujukan kepada Arga Mahendra Wicaksana atau justru kepada dirinya sendiri. Dengan nada meninggi, ia bertanya mengapa tidak seorang pun memberitahunya. Arga Mahendra Wicaksana hanya menjawab bahwa Ratih Puspita Lestari tidak ingin mengganggu putrinya karena mengetahui betapa sibuknya Naila Kirana Prameswari mengurus perusahaan dan pekerjaannya di Jakarta. Jawaban itu membuat tenggorokan Naila Kirana Prameswari kembali tercekat. Selama bertahun-tahun ia selalu berpikir telah berkorban begitu banyak demi keluarganya. Tetapi kenyataannya, ibunya sendiri bahkan merasa tidak berani mengganggu kehidupan putrinya yang terlalu sibuk. Hujan di luar rumah semakin deras. Arga Mahendra Wicaksana menarik pintu kayu hingga tertutup rapat, kemudian meminta Naila Kirana Prameswari beristirahat lebih awal karena keesokan harinya Ratih Puspita Lestari harus dibawa ke RSUD Cilengsi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Perkataan itu sekali lagi membuat Naila Kirana Prameswari terdiam. Arga Mahendra Wicaksana membicarakan urusan merawat ibunya seolah-olah hal tersebut memang sudah menjadi bagian alami dari tanggung jawabnya. Tidak ada keluhan, tidak ada usaha untuk membanggakan pengorbanannya, dan sama sekali tidak ada permintaan imbalan. Malam itu, Naila Kirana Prameswari hampir tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamar sambil mendengarkan suara hujan yang terus menghantam atap dan teras rumah, sementara pikirannya dipenuhi berbagai perasaan yang saling bertentangan. Lelaki yang dahulu ia anggap tidak berguna kini justru menjadi satu-satunya orang yang dapat diandalkan ibunya. Sementara dirinya, perempuan yang memiliki kekayaan, kedudukan, dan nama besar, bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika ibunya tiba-tiba mengalami sesak napas di tengah malam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Naila Kirana Prameswari mulai merasa bahwa kekayaan yang selama ini begitu dibanggakannya ternyata tidak lagi terlihat sehebat dahulu. Keesokan paginya, matahari mulai muncul setelah hujan deras mengguyur desa Sukamakmur sepanjang malam, tetapi suasana di dalam rumah sederhana itu tetap terasa berat dan menyesakkan. Naila Kirana Prameswari bangun sangat pagi setelah nyaris tidak tidur karena pikirannya terus dipenuhi kegelisahan. Suara batuk ibunya, bayangan Arga Mahendra Wicaksana yang sibuk merawat Ratih Puspita Lestari sepanjang malam, serta perasaan tidak berdaya yang dialaminya sendiri terus menghantuinya. Namun bukannya melunak, kegelisahan dan rasa tidak nyaman dalam hati Naila Kirana Prameswari justru semakin kuat. Ia masih tidak sanggup menerima kenyataan bahwa mantan suaminya hadir begitu dalam kehidupan keluarganya, seakan-akan lelaki itulah anggota keluarga yang sebenarnya. Ketika keluar menuju halaman, Naila Kirana Prameswari melihat Arga Mahendra Wicaksana sedang duduk memperbaiki sepeda tuanya di bawah pohon pinang. Di sampingnya tergeletak beberapa kantong obat yang baru dibeli serta sebungkus bubur hangat yang masih mengepulkan uap. Arga Mahendra Wicaksana masih mengenakan pakaian kerja usang yang dipakainya sehari sebelumnya. Rambutnya sedikit basah karena ia baru saja mandi cepat dengan air sumur setelah bekerja sejak pagi di depo bahan bangunan di Cilengsi. Pemandangan itu membuat dada Naila Kirana Prameswari terasa sesak sesaat, tetapi ia segera menepis perasaan tersebut. Dalam pikirannya, semakin lama Arga Mahendra Wicaksana berada di rumah ini, semakin rumit pula keadaan di antara mereka. Naila Kirana Prameswari berjalan mendekati mantan suaminya lalu bertanya dengan nada dingin, "Sampai kapan kamu akan tetap berada di sini?"
Arga Mahendra Wicaksana mengangkat kepala dan menatapnya selama beberapa detik. Ada sedikit keterkejutan di matanya karena sikap tajam perempuan itu. Dengan tenang ia menjawab, "Hari ini Ibu Rati harus menjalani kontrol di RSUD Cilengsi. Saya hanya menunggu untuk mengantarnya ke sana. Setelah itu saya akan pulang." Jawaban yang sebenarnya sangat wajar itu justru membuat Naila Kirana Prameswari semakin kesal. Ia merasa keadaan sudah mulai melampaui batas yang dapat diterimanya. Naila Kirana Prameswari berdiri di depan Arga Mahendra Wicaksana dengan kedua tangan terlipat di dada, sementara suaranya semakin dingin. Ia mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah berada di rumah dan dapat merawat ibunya sendiri, sehingga Arga Mahendra Wicaksana tidak perlu lagi datang. Dengan kemampuan finansial yang dimilikinya sekarang, menyewa 10 orang pengasuh sekaligus ataupun mendatangkan dokter pribadi bukanlah masalah. Ia juga tidak ingin para tetangga di desa Sukamakmur melihat mantan suaminya datang setiap hari ke rumah mantan ibu mertuanya lalu mulai membicarakan hubungan mereka. Mendengar perkataan tersebut, Arga Mahendra Wicaksana perlahan menundukkan kepala. Ia tidak membantah dan hanya mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Selama Ibu Rati sehat dan mendapatkan perawatan yang baik, itu sudah cukup baginya. Sikap sabar dan mengalah tersebut justru semakin mengusik Naila Kirana Prameswari. Bertahun-tahun sebelumnya pun selalu seperti itu. Setiap kali mereka bertengkar, Arga Mahendra Wicaksana lebih memilih diam dan mengalah daripada memperpanjang perdebatan. Pada masa itu, Naila Kirana Prameswari menganggap sikap tersebut sebagai kelemahan dan menilai mantan suaminya tidak memiliki ketegasan. Namun sekarang, ketenangan Arga Mahendra Wicaksana dalam menghadapi perkataan tajamnya justru membuat Naila Kirana Prameswari merasa seolah-olah dirinya lah yang sedang bersikap tidak masuk akal. Perasaan itu menghantam harga dirinya dengan keras. Naila Kirana Prameswari menatap langsung ke mata Arga Mahendra Wicaksana. Lalu bertanya apakah selama ini ia sengaja berusaha mengambil hati ibunya agar dapat kembali memasuki kehidupannya. Pertanyaan itu membuat Arga Mahendra Wicaksana terdiam karena terkejut. Ia berdiri, menepuk debu yang menempel pada celananya, lalu menjelaskan dengan perlahan bahwa hubungan mereka sudah berakhir sejak lama dan dirinya tidak pernah sedikit pun berpikir untuk kembali. Namun Naila Kirana Prameswari tidak berhenti. Semua emosi yang terpendam sejak sehari sebelumnya akhirnya meledak dan membuat perkataannya semakin tajam. Ia kembali mengungkit betapa keras dirinya dahulu berjuang membangun usaha dari bawah hingga akhirnya berhasil menjadi pengusaha besar di Jakarta. Sementara Arga Mahendra Wicaksana, menurut pandangannya, tetap menjadi pekerja miskin tanpa ambisi untuk mengubah hidup. Ia mengatakan bahwa jika dahulu dirinya tidak memilih bercerai, mungkin sampai sekarang ia tidak akan pernah berhasil memasuki lingkungan elit dan mencapai kehidupan yang dimilikinya. Dalam kemarahan, Naila Kirana Prameswari bahkan mengatakan bahwa lelaki seperti Arga Mahendra Wicaksana mungkin sepanjang hidupnya memang hanya cocok berkutat dengan debu, semen, dan pekerjaan fisik yang selama ini ia pandang rendah. Mendengar perkataan itu, wajah Arga Mahendra Wicaksana mulai berubah. Kedua tangannya sempat mengepal kuat, tetapi beberapa saat kemudian ia kembali melepaskannya. Ia memandang Naila Kirana Prameswari dengan sorot mata penuh kesedihan, lalu berkata pelan bahwa dirinya tidak pernah berniat bersaing dengannya ataupun merebut apapun darinya. Ia merawat Ibu Rati semata-mata karena benar-benar menyayangi dan menghormatinya sebagai orang tua, bukan karena uang, kekayaan, ataupun kedudukan Naila Kirana Prameswari. Namun pada saat itu, semua penjelasan Arga Mahendra Wicaksana seolah tidak lagi mampu menembus kemarahan Naila Kirana Prameswari. Emosi yang memuncak telah membuatnya kehilangan kendali. Naila Kirana Prameswari menunjuk ke arah pagar dan berkata dengan suara tajam, "Mulai sekarang, Arga Mahendra Wicaksana tidak perlu datang ke sini lagi. Saya akan menyewa orang untuk merawat ibu saya dan menanggung seluruh biaya pengobatan terbaik yang dibutuhkannya. Saya tidak ingin melihat kamu berada di sekitar rumah ini lagi." Nada suaranya begitu dingin hingga Rati Puspita Lestari, yang berada di dalam rumah, mendengarnya dan terpaksa berjalan keluar dengan bertumpu pada tongkat. Begitu melihat ketegangan di antara keduanya, Rati Puspita Lestari segera meminta putrinya untuk menenangkan diri.
Namun saat itu Naila Kirana Prameswari sudah tidak mampu lagi menahan emosinya. Ia berbalik kepada ibunya dan mengatakan bahwa Ratih Puspita Lestari terlalu mudah mempercayai orang lain. Menurutnya, di dunia ini tidak ada orang yang bersedia memberikan begitu banyak waktu, tenaga, dan perhatian tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Jika Arga Mahendra Wicaksana melakukan semua itu, pasti ada tujuan tertentu yang disembunyikannya. Mendengar perkataan tersebut, wajah Ratih Puspita Lestari seketika memucat karena terluka. Arga Mahendra Wicaksana hanya menundukkan kepala lalu mengambil kantong berisi obat-obatan. Ia tidak berusaha menjelaskan apapun lagi dan hanya mengingatkan Ratih Puspita Lestari dengan lembut agar tidak lupa minum obat sesuai jadwal. Setelah itu, ia berbalik dan mulai menuntun sepeda tuanya menuju pagar. Tepat pada saat itulah Naila Kirana Prameswari kembali melontarkan perkataan yang membuat suasana seakan membeku. Ia mengatakan agar Arga Mahendra Wicaksana tidak mengira bahwa hanya karena merawat ibunya selama beberapa waktu, dirinya akan merasa tersentuh. Dengan kekayaan yang dimilikinya sekarang, Naila Kirana Prameswari tidak kekurangan uang untuk membayar siapapun yang bersedia melakukan pekerjaan tersebut. Langkah Arga Mahendra Wicaksana terhenti selama beberapa detik. Melihat punggung kurus lelaki itu di bawah sinar matahari pagi, hati Ratih Puspita Lestari terasa sangat sakit. Namun Arga Mahendra Wicaksana tetap tidak berbalik untuk membantah. Ia hanya mengangguk kecil, kemudian dalam diam menuntun sepeda tuanya keluar dari pagar. Sosoknya perlahan menghilang di kejauhan menyusuri jalan kecil desa Sukamakmur, membuat Ratih Puspita Lestari akhirnya menangis di halaman rumah. Naila Kirana Prameswari masih berdiri di tempat yang sama, tetapi entah mengapa muncul kehampaan aneh di dalam hatinya. Ia sempat berpikir bahwa akhirnya masalah yang selama ini mengganggunya sudah terselesaikan. Namun ketika kembali memasuki rumah yang kini tidak lagi dipenuhi suara langkah Arga Mahendra Wicaksana, ia mendadak menyadari bahwa suasana di dalamnya terasa jauh lebih dingin dan sepi daripada yang pernah dibayangkannya. Pada waktu makan siang, Ratih Puspita Lestari hampir tidak mampu menyantap apapun. Ia hanya duduk sambil terus memandang ke arah pagar seolah sedang menunggu seseorang kembali. Naila Kirana Prameswari bahkan memesan berbagai makanan terbaik dari restoran di Cilengsi dan meminta agar semuanya diantar ke rumah. Tetapi ibunya hanya menyantap beberapa suap sebelum meletakkan kembali sendoknya. Hal yang semakin membuat Naila Kirana Prameswari tidak nyaman adalah ibunya terus bertanya apakah Arga Mahendra Wicaksana sudah sampai di tempat tinggalnya. Apakah lelaki itu sempat sarapan pagi tadi? Lalu mengingatkan bahwa pekerjaannya sangat berat dan perutnya mudah sakit jika terlalu sering melewatkan waktu makan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Naila Kirana Prameswari merasa kalah dari seorang lelaki yang dahulu bahkan tidak pernah dianggapnya penting. Bukan kalah dalam kekayaan, keberhasilan, ataupun kedudukan, melainkan kalah dalam kasih sayang dan tempat yang telah diberikan ibunya kepada lelaki tersebut. Naila Kirana Prameswari sama sekali belum menyadari bahwa keputusan mengusir Arga Mahendra Wicaksana pagi itu hanya dalam beberapa hari akan berubah menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sore harinya, rumah sederhana itu terasa sangat kosong setelah kepergian Arga Mahendra Wicaksana. Meskipun dari luar Naila Kirana Prameswari masih berusaha menunjukkan sikap tenang, perlahan ia mulai melihat perubahan dalam setiap kebiasaan kecil ibunya. Ratih Puspita Lestari tidak lagi makan tepat waktu seperti sebelumnya dan berkali-kali lupa meminum obat sesuai jadwal. Setiap kali Naila Kirana Prameswari menanyakan sesuatu, ibunya hanya menjawab seperlunya sebelum kembali memandang ke arah pagar seperti sedang menunggu seseorang muncul dari sana. Semua itu membuat Naila Kirana Prameswari merasa kesal sekaligus kebingungan. Ia masih tidak mampu menerima kenyataan bahwa ibunya ternyata sudah begitu bergantung pada Arga Mahendra Wicaksana. Menjelang sore, Naila Kirana Prameswari memutuskan pergi ke bagian depan desa Sukamakmur untuk mencari pengasuh harian yang dapat merawat ibunya dalam jangka panjang. Ia berpikir bahwa selama dirinya mampu membayar tenaga profesional, semua persoalan akan segera terselesaikan. Sepanjang perjalanan, tatapan penasaran warga kampung terus tertuju kepadanya. Beberapa ibu tetangga yang sedang berdiri di teras rumah langsung berbicara pelan ketika melihat Naila Kirana Prameswari lewat, kemudian saling bertukar pandangan penuh arti.
Karena sudah terbiasa menerima tatapan kagum orang-orang di Jakarta, Naila Kirana Prameswari awalnya tidak terlalu memedulikan hal itu. Namun semakin jauh ia berjalan menyusuri kampung, semakin kuat pula perasaannya bahwa suasana hari itu terasa berbeda. Ketika sampai di ujung gang, ia bertemu dengan Maya Kartikaningsih, pemilik warung kelontong yang sudah menjadi tetangga keluarganya sejak Naila Kirana Prameswari masih kecil. Begitu melihatnya, Maya Kartikaningsih segera menarik sebuah kursi dan mempersilahkannya duduk, lalu menanyakan keadaan Ratih Puspita Lestari. Naila Kirana Prameswari menjawab bahwa kondisi ibunya masih lemah, tetapi ia akan segera menyewa seseorang yang lebih profesional untuk memberikan perawatan terbaik. Setelah mengatakan itu, ia bahkan menambahkan bahwa mulai sekarang dirinya tidak akan membiarkan orang yang bukan anggota keluarga bebas keluar masuk rumahnya. Mendengar perkataan tersebut, Maya Kartikaningsih sedikit mengernyitkan dahi, lalu bertanya apakah orang yang dimaksud Naila Kirana Prameswari adalah Arga Mahendra Wicaksana. Naila Kirana Prameswari tidak menyembunyikannya. Ia dengan terus terang mengakui bahwa dirinya sudah meminta Arga Mahendra Wicaksana agar tidak datang lagi karena ia tidak ingin masih memiliki urusan dengan mantan suaminya setelah perceraian mereka. Ia juga mengatakan bahwa kemampuan finansialnya lebih dari cukup untuk memberikan perawatan terbaik kepada ibunya sehingga tidak membutuhkan bantuan siapapun. Namun berbeda dari reaksi yang dibayangkan Naila Kirana Prameswari, setelah mendengar semua itu Maya Kartikaningsih justru mengembuskan napas panjang dan berat. Ia memandang Naila Kirana Prameswari cukup lama sebelum akhirnya bertanya perlahan, "Selama beberapa tahun terakhir, apakah kamu benar-benar tahu bagaimana ibumu menjalani hidupnya?" Pertanyaan tersebut membuat Naila Kirana Prameswari sedikit tersinggung. Ia menjawab bahwa setiap bulan dirinya selalu mengirimkan uang dalam jumlah besar dari Jakarta dan tidak pernah membiarkan ibunya kekurangan apapun. Namun setelah mendengar jawaban itu, Maya Kartikaningsih hanya menggelengkan kepala dengan tatapan yang dipenuhi rasa iba. Suaranya terdengar tenang, tetapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti menghantam langsung ke hati Naila Kirana Prameswari. Maya Kartikaningsih mulai bercerita bahwa sejak Naila Kirana Prameswari pindah ke Jakarta dan kemudian menjadi pengusaha terkenal, Ratih Puspita Lestari hampir selalu menjalani hari-harinya seorang diri di Desa Sukamakmur. Pada awalnya kondisi kesehatannya masih cukup baik sehingga ia masih mampu mengurus dirinya sendiri. Namun sekitar 2 tahun terakhir, penyakitnya memburuk dengan cepat. Ada beberapa malam ketika rasa sakit yang dialaminya begitu hebat hingga ia kehilangan kesadaran. Pada saat-saat seperti itulah Arga Mahendra Wicaksana yang menggendong Ratih Puspita Lestari di punggungnya, berlari keluar menuju jalan raya utama untuk mencari kendaraan yang dapat membawa mereka ke RSUD Cilengsi, karena hujan deras membuat mereka sulit mendapatkan pertolongan maupun kendaraan dari kampung. Naila Kirana Prameswari berdiri terpaku di halaman rumah Maya Kartikaningsih. Ibunya tidak pernah menceritakan satupun kejadian tersebut kepadanya. Ia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa mantan suami yang selama ini dipandang rendah ternyata telah melakukan semua itu selama bertahun-tahun. Namun keterkejutannya menjadi semakin besar ketika Maya Kartikaningsih mengungkapkan bahwa Arga Mahendra Wicaksana hampir mengesampingkan seluruh urusan pribadinya demi menyesuaikan hidupnya dengan kebutuhan Ratih Puspita Lestari. Maya Kartikaningsih berkata bahwa berkali-kali ia melihat Arga Mahendra Wicaksana berangkat bekerja sebagai pekerja konstruksi sejak pagi dan baru pulang menjelang malam dalam keadaan sangat lelah. Tubuh dan pakaiannya masih dipenuhi debu semen, tetapi ia tetap bergegas pulang untuk memasak bubur bagi Ratih Puspita Lestari. Ada pula malam ketika kondisi Ratih Puspita Lestari tiba-tiba memburuk dan Arga Mahendra Wicaksana terjaga sampai pagi untuk memastikan obat-obatannya diminum sesuai jadwal. Kemudian keesokan harinya tetap pergi bekerja demi mendapatkan upah harian. Semua warga di Desa Sukamakmur mengetahui apa yang telah dilakukan Arga Mahendra Wicaksana selama ini. Hanya Naila Kirana Prameswari, putri kandung Ratih Puspita Lestari sendiri, yang sama sekali tidak mengetahuinya. Jantung Naila Kirana Prameswari mulai berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. Perasaan sesak yang aneh perlahan memenuhi dadanya hingga ia sendiri tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua kenyataan yang baru saja didengarnya. Namun harga diri Naila Kirana Prameswari yang terlalu tinggi masih membuatnya berusaha mencari alasan untuk menyangkal semua kenyataan itu.
Ia mengatakan bahwa mungkin saja Arga Mahendra Wicaksana melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan simpati warga atau karena mengharapkan sesuatu darinya di kemudian hari. Mendengar perkataan tersebut, Maya Kartika Ningsih tiba-tiba tertawa getir. Ia lalu bertanya apakah Naila Kirana Prameswari tahu kemana perginya sepeda motor yang dahulu biasa digunakan Arga Mahendra Wicaksana. Naila Kirana Prameswari terdiam beberapa detik karena memang tidak pernah memperhatikan hal itu. Maya Kartika Ningsih kemudian menceritakan bahwa tahun sebelumnya Ratih Puspita Lestari harus segera dirawat di RSUD Cilengsi karena kondisi penyakit ginjalnya memburuk dengan serius. Saat itu, Arga Mahendra Wicaksana tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya perawatan, sehingga ia menjual satu-satunya sepeda motor yang dimilikinya demi melunasi tagihan rumah sakit. Sejak saat itu, meskipun harus bekerja di proyek konstruksi yang cukup jauh di Cilengsi, setiap hari ia tetap mengayuh sepeda tuanya berkilo-kilometer demi mencari nafkah dan mendapatkan uang untuk membeli obat-obatan bagi Ibu Naila Kirana Prameswari. Cerita tersebut terasa seperti pukulan keras yang menghantam harga diri Naila Kirana Prameswari. Ia mulai teringat pakaian kerja Arga Mahendra Wicaksana yang sudah pudar, kedua tangannya yang kasar dan penuh kapalan, serta sepeda tua yang beberapa hari sebelumnya dilihatnya bersandar di halaman rumah. Saat itu ia hanya menganggap Arga Mahendra Wicaksana tetap miskin seperti dahulu, tanpa pernah membayangkan bahwa kehidupannya ternyata sudah menjadi sesulit itu. Maya Kartika Ningsih melanjutkan ceritanya dengan suara penuh keprihatinan. Ia mengatakan bahwa alasan warga desa Sukamakmur menghormati Arga Mahendra Wicaksana bukanlah karena kemiskinannya, melainkan karena lelaki itu memiliki hati yang tulus dan tidak pernah melupakan hubungan kekeluargaan. Setelah perceraian, semua orang mengira Arga Mahendra Wicaksana akan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga mantan istrinya. Namun ketika Ratih Puspita Lestari jatuh sakit, orang pertama yang selalu hadir justru tetap Arga Mahendra Wicaksana. Ia merawat perempuan tua itu dengan perhatian yang bahkan tidak kalah dari seorang anak kandung dan tidak pernah sekalipun mengeluhkan kesulitan yang harus ditanggungnya. Semakin banyak yang didengar Naila Kirana Prameswari, semakin pucat wajahnya. Ia tiba-tiba teringat bagaimana pagi tadi dirinya mengusir Arga Mahendra Wicaksana dengan kata-kata yang begitu menyakitkan. Ia bahkan menuduh lelaki itu memiliki maksud tersembunyi di balik semua perhatian yang diberikannya kepada ibunya. Ketika mengingat kembali perkataannya sendiri, kedua tangan Naila Kirana Prameswari mulai gemetar. Namun kenyataan yang paling mengejutkan ternyata masih belum terungkap seluruhnya. Maya Kartika Ningsih tiba-tiba bertanya apakah Naila Kirana Prameswari mengetahui untuk apa uang yang setiap bulan dikirimkannya dari Jakarta selama ini digunakan. Tanpa berpikir panjang, Naila Kirana Prameswari menjawab bahwa tentu saja ibunya menggunakan uang tersebut untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Namun Maya Kartika Ningsih justru menggelengkan kepala dan berkata, "Ibu Ratih hampir tidak pernah menyentuh uang yang kamu kirim. Beliau menyimpannya karena selalu khawatir suatu hari nanti usaha kamu di Jakarta mengalami kesulitan dan kamu membutuhkan uang itu kembali." Naila Kirana Prameswari berdiri membeku selama beberapa detik, seolah kepalanya baru saja dihantam sesuatu yang sangat keras. Jika ibunya hampir tidak pernah menggunakan uang yang selama ini dikirimkannya, lalu dari mana biaya rumah sakit dan obat-obatan Ratih Puspita Lestari berasal? Seolah mampu membaca pertanyaan dalam pikirannya, Maya Kartika Ningsih menjawab perlahan bahwa hampir seluruh biaya tersebut selama ini ditanggung oleh Arga Mahendra Wicaksana. Pada saat itu, tenggorokan Naila Kirana Prameswari terasa begitu tercekat hingga ia nyaris tidak mampu bernapas lega. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mulai menyadari bahwa mungkin dirinya telah melakukan kesalahan yang jauh lebih besar daripada yang selama ini berani diakuinya. Kegelisahan di dalam hatinya semakin kuat ketika teringat kembali sorot mata sedih Arga Mahendra Wicaksana saat lelaki itu meninggalkan rumah pagi tadi. Setelah berpamitan dari rumah Maya Kartika Ningsih, Naila Kirana Prameswari berjalan menyusuri jalan desa yang sudah dikenalnya sejak kecil. Tetapi kali ini setiap langkah terasa begitu berat seolah kedua kakinya dibebani batu. Semua yang baru saja didengarnya membuat pikirannya kacau. Ia masih sulit mempercayai bahwa lelaki yang selama bertahun-tahun dipandang rendah ternyata diam-diam telah memikul hampir seluruh beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab dirinya sebagai seorang anak. Semakin memikirkannya,
Semakin keras harga diri Naila Kirana Prameswari terkoyak. Sebagian dari dirinya masih ingin menyangkal semuanya dan meyakini bahwa warga kampung hanya melebih-lebihkan cerita karena bersimpati kepada Arga Mahendra Wicaksana. Tetapi bagian lain dalam dirinya mulai diliputi ketakutan. Ketakutan bahwa setiap perkataan Maya Kartika Ningsih ternyata benar adanya. Sesampainya di rumah, Naila Kirana Prameswari melihat Ratih Puspita Lestari sedang berbaring membelakangi ruangan dengan wajah menghadap ke dinding. Dan kondisinya tampak jauh lebih lelah dibandingkan pagi tadi. Rumah sederhana yang sejak awal sudah terasa tua kini menjadi semakin sunyi dan dingin tanpa suara langkah Arga Mahendra Wicaksana yang biasanya terdengar di dalamnya. Naila Kirana Prameswari berdiri cukup lama di ambang pintu kamar sebelum akhirnya bertanya dengan suara pelan apakah ibunya ingin makan sesuatu. Tetapi Ratih Puspita Lestari hanya menggelengkan kepala dan menjawab lemah bahwa dirinya sama sekali tidak berselera. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Naila Kirana Prameswari merasa benar-benar tidak berdaya menghadapi kondisi ibunya. Ia menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Lalu tanpa sengaja pandangannya jatuh pada sebuah lemari kayu kecil di sisi kepala tempat tidur. Lemari tua itu sudah ada sejak ayahnya masih hidup dan permukaannya telah mengelupas di banyak bagian. Selama ini Naila Kirana Prameswari tidak pernah memberikan perhatian sedikit pun pada benda tersebut. Tetapi entah mengapa hari itu ia teringat perkataan Maya Kartika Ningsih tentang kebiasaan Arga Mahendra Wicaksana mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi ibunya. Didorong oleh perasaan yang sulit dijelaskan, Naila Kirana Prameswari berdiri dan membuka laci lemari itu. Di dalamnya tidak terdapat perhiasan, uang tunai, ataupun dokumen berharga seperti yang sempat dibayangkannya. Hanya ada beberapa kotak obat, sejumlah tagihan rumah sakit yang dilipat dengan rapi, serta sebuah buku catatan bersampul coklat yang sudut-sudutnya sudah lusuh. Naila Kirana Prameswari mengambil buku tersebut dan telapak tangannya tanpa sadar mulai sedikit gemetar. Begitu membuka halaman pertama, ia langsung mengenali tulisan tangan Arga Mahendra Wicaksana. Tulisan lelaki itu masih sama seperti dahulu, sedikit miring dan tidak terlalu indah, tetapi setiap baris disusun dengan sangat rapi. Naila Kirana Prameswari perlahan membuka halaman berikutnya, dan tatapannya mendadak membeku ketika membaca, 12 April, Ibu Ratih demam tinggi sepanjang malam dan tidak mampu makan apapun. Dokter meminta membeli obat tambahan, tetapi uang masih kurang sekitar Rp700.000. Besok saya akan meminta uang muka upah dari proyek. Jantung Naila Kirana Prameswari berdegup keras setelah membaca catatan tersebut. Ia segera membalik beberapa halaman lagi. 2 Mei, pukul 2 dini hari, Ibu Ratih tiba-tiba mengalami sesak napas. Saya menggendong beliau sampai ke jalan raya utama untuk mencari kendaraan menuju RSUD Cilengsi. Dokter mengatakan untung kami tiba tepat waktu. Di halaman lain tertulis, 18 Mei, Ibu Ratih terus menangis karena merindukan Naila. Saya ingin meneleponnya, tetapi tidak berani mengganggu karena mendengar ia sedang rapat dengan mitra bisnis di Jakarta. Setiap kalimat yang dibacanya terasa seperti tangan tak terlihat yang perlahan mencengkeram dada Naila Kirana Prameswari. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Arga Mahendra Wicaksana mencatat semuanya sedetail itu. Tidak ada satupun kalimat yang berisi keluhan atau usaha untuk membanggakan pengorbanannya. Buku itu lebih menyerupai catatan perjalanan seseorang yang merawat anggota keluarganya dengan ketulusan dan perhatian sepenuh hati. Naila Kirana Prameswari mulai membalik halaman demi halaman dengan semakin cepat, sementara napasnya perlahan menjadi berat. Terselip di antara lembaran buku itu begitu banyak tagihan dari RSUD Cilengsi, kwitansi pembelian obat, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Pada semua dokumen tersebut, nama orang yang melakukan pembayaran adalah Arga Mahendra Wicaksana. Beberapa tagihan bahkan memiliki nominal yang cukup besar hingga membuat Naila Kirana Prameswari terdiam ketika melihatnya. Tepat pada saat itu, selembar dokumen kecil terlepas dari buku catatan dan jatuh ke lantai. Naila Kirana Prameswari membungkuk untuk mengambilnya. Lalu seketika terpaku ketika menyadari bahwa benda tersebut adalah surat jual beli sepeda motor. Nama penjual yang tercantum di sana adalah Arga Mahendra Wicaksana, sedangkan tanggal transaksi bertepatan dengan masa ketika Ratih Puspita Lestari harus menjalani perawatan serius di RSUD Cilengsi.
persis seperti yang baru saja diceritakan Maya Kartikaningsih. Tenggorokan Naila Kirana Prameswari terasa tercekat. Ia perlahan terduduk di lantai sambil menggenggam erat buku catatan tua itu dengan kedua tangannya. Bayangan sepeda tua milik Arga Mahendra Wicaksana mendadak muncul begitu jelas dalam pikirannya. Kini ia akhirnya memahami bahwa lelaki itu bukan menggunakan sepeda tua karena terlalu miskin untuk membeli kendaraan yang lebih baik, melainkan karena ia telah menjual satu-satunya sepeda motor yang dimilikinya demi membayar biaya pengobatan Ibu Naila Kirana Prameswari. Namun kenyataan paling mengejutkan ternyata masih menunggunya di halaman-halaman berikutnya. Ketika membuka halaman-halaman terakhir buku catatan itu, Naila Kirana Prameswari menemukan beberapa lembar dokumen ban yang terselip dengan sangat rapi. Dengan tangan gemetar ia mengeluarkannya, lalu seketika terpaku. Dokumen itu menunjukkan rekening tabungan yang menyimpan hampir seluruh uang yang selama bertahun-tahun dikirimkannya dari Jakarta, dan jumlahnya nyaris tidak pernah digunakan. Kepala Naila Kirana Prameswari terasa berputar. Selama ini ia selalu mengira uang yang rutin dikirimkannya telah membuat kehidupan ibunya jauh lebih layak. Ia bahkan pernah merasa bangga karena meskipun sangat sibuk, dirinya tetap mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik. Namun ternyata, ketika ia tampil di hadapan media sebagai perempuan sukses yang merasa telah menjalankan kewajibannya sebagai anak, Ratih Puspita Lestari justru menyimpan hampir seluruh uang tersebut karena takut suatu hari nanti bisnis putrinya mengalami kesulitan dan uang itu akan dibutuhkan kembali. Sementara orang yang benar-benar mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan, membeli obat, dan berjaga sepanjang malam merawat Ratih Puspita Lestari ternyata adalah Arga Mahendra Wicaksana. Naila Kirana Prameswari menundukkan kepala dalam-dalam ketika rasa malu mulai memenuhi seluruh dirinya. Ia teringat satu demi satu perkataan menyakitkan yang dilontarkannya kepada Arga Mahendra Wicaksana pagi tadi. Ia pernah menuduh lelaki itu memanfaatkan ibunya demi mendapatkan uang, pernah merendahkan pekerjaannya sebagai pekerja konstruksi, dan bahkan pernah mengatakan bahwa lelaki seperti dirinya tidak pantas memasuki kehidupan Naila Kirana Prameswari yang sekarang. Namun justru lelaki itulah yang selama bertahun-tahun diam-diam mengorbankan tenaga, waktu, dan sebagian besar hidupnya untuk memikul tanggung jawab yang seharusnya dijalankan Naila Kirana Prameswari sendiri. Tepat pada saat itu, suara lemah Ratih Puspita Lestari terdengar dari belakang dan membuat Naila Kirana Prameswari tersentak. Ibunya bertanya apakah sekarang ia sudah mengetahui semuanya. Naila Kirana Prameswari berbalik menatap Ratih Puspita Lestari dengan mata yang memerah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi ibunya sendiri. Ratih Puspita Lestari kemudian bercerita perlahan bahwa selama ini Arga Mahendra Wicaksana selalu melarangnya mengungkapkan keadaan sebenarnya kepada Naila Kirana Prameswari. Lelaki itu takut kabar mengenai penyakitnya akan mengganggu konsentrasi Naila Kirana Prameswari dalam bekerja dan memengaruhi karir yang telah dibangunnya dengan perjuangan begitu panjang. Setiap kali Ratih Puspita Lestari ingin meminta putrinya pulang, Arga Mahendra Wicaksana selalu memintanya agar tidak mengganggu Naila Kirana Prameswari. Menurutnya, selama Naila Kirana Prameswari hidup dengan baik dan bahagia, itu sudah cukup. Mendengar semua itu, Naila Kirana Prameswari akhirnya tidak mampu lagi menahan emosinya. Air matanya jatuh satu demi satu membasahi buku catatan yang masih berada dalam genggamannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dirinya akan menangis karena lelaki yang dahulu ditinggalkannya dengan begitu dingin. Di luar rumah, hujan kembali turun. Tetesan air menghantam atap seng dan teras tua dengan suara berat, seolah setiap bunyinya menghantam harga diri Naila Kirana Prameswari. Ia duduk di tengah kamar sederhana itu sambil memeluk buku tua yang dipenuhi tulisan tangan Arga Mahendra Wicaksana. Dan untuk pertama kalinya merasa bahwa justru dirinya lah orang yang paling miskin. Bukan miskin dalam harta, melainkan miskin perhatian, miskin ketulusan, dan miskin kelapangan hati yang ternyata dimiliki begitu berlimpah oleh lelaki yang selama ini dipandangnya rendah. Malam itu Naila Kirana Prameswari hampir tidak tidur sama sekali. Buku catatan lama milik Arga Mahendra Wicaksana tetap tergeletak di atas meja. Dan setiap lembar kertasnya yang mulai kusam seolah sedang menceritakan kepadanya sebuah kehidupan yang selama ini tidak pernah benar-benar dilihatnya. Di luar,
Hujan terus turun dalam gelombang panjang di atas atap rumah tua di desa Sukamakmur. Sementara di dalam kamar kecil itu hati Naila Kirana Prameswari terasa seperti dililit ribuan tali yang semakin lama semakin mengencang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki yang dahulu dianggapnya gagal ternyata mampu menjalani hidup dengan ketulusan sebesar itu. Selama bertahun-tahun, Naila Kirana Prameswari selalu percaya bahwa dirinya adalah pihak yang paling banyak berkorban dalam pernikahan mereka. Ia merasa harus menanggung kehidupan sederhana, berjuang sendiri membangun usaha, dan bekerja tanpa henti hingga akhirnya mencapai kedudukan yang dimilikinya sekarang. Dalam pandangannya dahulu, Arga Mahendra Wicaksana hanyalah seorang lelaki yang terlalu mudah merasa cukup, tidak memiliki ambisi besar untuk mengubah nasib, dan akan selamanya berkutat dengan pekerjaan fisik yang selalu dipandang rendah olehnya. Karena itulah, pada hari ketika memutuskan untuk bercerai, Naila Kirana Prameswari sama sekali tidak pernah merasa bersalah. Ia percaya dirinya pantas mendapatkan kehidupan yang jauh lebih mewah dan sukses. Namun sekarang, seluruh keyakinan yang selama ini dipegangnya mulai runtuh sepenuhnya. Naila Kirana Prameswari duduk bersandar di sisi ranjang sambil mengingat kembali tahun-tahun setelah perceraian mereka. Ketika dirinya pindah ke Jakarta, tinggal di sebuah penthouse mewah dan sering muncul di televisi sebagai miliarder perempuan muda yang sukses, Arga Mahendra Wicaksana tetap tinggal di sekitar Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dahulu Naila Kirana Prameswari mengira lelaki itu tidak berubah karena memang tidak memiliki kemampuan untuk mengubah hidupnya. Tetapi sekarang ia akhirnya menyadari bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Arga Mahendra Wicaksana telah memilih mencurahkan hampir seluruh waktu dan tenaganya untuk merawat ibunya daripada memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Keesokan paginya, Naila Kirana Prameswari terbangun sangat awal. Hanya dalam satu malam, wajahnya sudah terlihat jauh lebih letih dan pucat. Ketika berjalan keluar menuju halaman, ia melihat Ratih Puspita Lestari sedang duduk bersandar di kursi dengan pandangan kosong tertuju jauh ke arah pagar. Pemandangan tersebut membuat hati Naila Kirana Prameswari terasa nyeri. Ia duduk di samping ibunya dan untuk pertama kalinya dengan kemauannya sendiri mulai bertanya tentang Arga Mahendra Wicaksana. Begitu mendengar nama lelaki itu, Ratih Puspita Lestari mengembuskan napas panjang. Suaranya terdengar pelan, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya membuat dada Naila Kirana Prameswari semakin sesak. Ratih Puspita Lestari bercerita bahwa setelah perceraian, Arga Mahendra Wicaksana pindah ke sebuah kamar kos sederhana di kawasan Cilengsi agar lebih dekat dengan proyek-proyek konstruksi tempatnya mencari nafkah. Meskipun demikian, hampir setiap akhir pekan ia tetap kembali ke desa Sukamakmur untuk menjenguk Ratih Puspita Lestari. Pada awalnya, perempuan tua itu tidak ingin menerima bantuannya karena takut dianggap terus merepotkan mantan menantunya. Namun ketika penyakitnya semakin parah, justru Arga Mahendra Wicaksana yang membawanya ke RSUD Cilengsi, mengurus obat-obatannya satu persatu, dan memastikan setiap makanan yang dibutuhkannya tersedia. Naila Kirana Prameswari menundukkan kepala dalam-dalam dan tidak berani menatap wajah ibunya. Rasa malu memenuhi dirinya ketika menyadari bahwa lelaki yang pernah disingkirkannya dari kehidupan justru memperlakukan ibunya dengan rasa hormat, kasih sayang, dan ketulusan yang begitu besar. Ratih Puspita Lestari kemudian melanjutkan bahwa pernah ada masa ketika penyakitnya memburuk dan biaya perawatan di RSUD Cilengsi menjadi sangat besar. Tanpa memberitahu siapapun, Arga Mahendra Wicaksana menjual sebidang tanah warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Tanah itu merupakan harta terakhir keluarganya setelah bertahun-tahun hidup sederhana dan bekerja keras. Pada hari menandatangani akta jual beli tanah, Arga Mahendra Wicaksana bahkan masih tersenyum dan berkata kepada Ratih Puspita Lestari bahwa mempertahankan sebidang tanah tidak akan pernah lebih berharga daripada menyelamatkan nyawa seseorang. Mendengar cerita tersebut, Naila Kirana Prameswari merasa jantungnya seperti diremas kuat-kuat. Ia masih mengingat tanah itu dengan sangat jelas. Ketika mereka masih menjadi suami istri, Arga Mahendra Wicaksana pernah mengatakan bahwa ia ingin mempertahankannya agar suatu hari nanti dapat membangun rumah sederhana untuk keluarga mereka. Dahulu lelaki itu pernah membayangkan kehidupan yang tenang bersama Naila Kirana Prameswari dan anak-anak yang mungkin akan mereka miliki. Namun pada akhirnya,
Dengan tangannya sendiri ia menjual harta yang menyimpan impian tersebut hanya demi menyelamatkan mantan ibu mertuanya. Dengan suara gemetar, Naila Kirana Prameswari bertanya mengapa ibunya tidak pernah memberitahukan semua itu kepadanya. Ratih Puspita Lestari hanya menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa Arga Mahendra Wicaksana selalu melarangnya bercerita. Lelaki itu berkali-kali mengatakan bahwa Naila Kirana Prameswari sudah berada pada posisi penting di Jakarta dan menanggung tekanan pekerjaan yang sangat besar, sehingga ia tidak seharusnya kehilangan konsentrasi hanya karena persoalan di kampung. Bahkan beberapa kali ketika Ratih Puspita Lestari ingin menelepon putrinya, Arga Mahendra Wicaksana memintanya untuk tidak melakukannya karena takut Naila Kirana Prameswari akan terlalu khawatir. Semakin banyak yang didengarnya, semakin kecil dan menyedihkan Naila Kirana Prameswari merasa dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ia selalu membanggakan keberhasilannya. Tetapi sekarang ia mulai menyadari bahwa dirinya bahkan belum pernah benar-benar memahami arti ketulusan dan ikatan kekeluargaan. Ratih Puspita Lestari kemudian menceritakan bahwa Arga Mahendra Wicaksana melakukan hampir segala pekerjaan yang mampu dikerjakannya demi mendapatkan uang untuk biaya pengobatan. Pada siang hari ia bekerja sebagai pekerja konstruksi di Cilengsi. Sedangkan pada malam hari ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai buruh angkut barang di pasar induk di Cilengsi. Pernah ada masa ketika kondisi kesehatan Arga Mahendra Wicaksana menurun karena bekerja terlalu keras. Bahkan ketika demam tinggi, ia berusaha menyembunyikan keadaannya agar tetap bisa pergi bekerja. Setiap kali Ratih Puspita Lestari menyuruhnya beristirahat, ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa selama tubuhnya masih mampu bekerja, ia harus terus berusaha. Mendengar semua itu, air mata Naila Kirana Prameswari terus mengalir tanpa mampu dihentikan. Ia teringat kembali tubuh kurus Arga Mahendra Wicaksana ketika mereka bertemu lagi, kedua tangannya yang kasar dan penuh kapalan, serta pakaian kerjanya yang sudah usang dan memudar. Dahulu Naila Kirana Prameswari pernah merasa malu memiliki suami seperti dirinya. Ia pernah berpikir bahwa lelaki itu tidak akan pernah mampu memasuki dunia yang sedang dibangunnya. Namun sekarang, Naila Kirana Prameswari akhirnya memahami bahwa orang yang sebenarnya pantas merasa malu justru adalah dirinya sendiri. Siang itu, Naila Kirana Prameswari memasuki dapur kecil di bagian belakang rumah. Semua yang ada di dalamnya tertata dengan sangat rapi. Di dinding masih tertempel secari kertas berisi jadwal minum obat Ratih Puspita Lestari, ditulis dengan tulisan tangan Arga Mahendra Wicaksana yang kini begitu dikenalnya. Di sudut dapur terdapat sebuah periuk tanah liat tua, dan di dalamnya masih tersisa sedikit bubur yang dimasak sehari sebelumnya. Naila Kirana Prameswari berdiri menatap semua itu cukup lama sebelum akhirnya menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar memahami betapa menyakitkannya menyadari bahwa dirinya telah melukai seseorang yang begitu tulus. Ketika Naila Kirana Prameswari masih tenggelam dalam berbagai perasaan yang bercampur aduk, Maya Kartika Ningsih tiba-tiba datang berkunjung. Begitu melihat Naila Kirana Prameswari, ia menghela napas panjang lalu menceritakan bahwa pagi itu Arga Mahendra Wicaksana tetap pergi bekerja seperti biasa meskipun sehari sebelumnya telah menerima begitu banyak perkataan menyakitkan darinya. Menurut kabar yang didengarnya, hari itu Arga Mahendra Wicaksana harus mengangkut sak-sak semen di proyek konstruksi di Cilengsi tanpa henti sejak pagi hingga sore. Naila Kirana Prameswari segera mengangkat kepala dan bertanya di mana tepatnya proyek tersebut berada. Namun sebelum Maya Kartika Ningsih sempat menjawab, Ratih Puspita Lestari lebih dahulu menghentikannya. Ia mengatakan bahwa Arga Mahendra Wicaksana adalah lelaki yang sangat menjaga harga dirinya. Jika sekarang Naila Kirana Prameswari mencarinya hanya untuk memberikan uang atau menyampaikan permintaan maaf sekadarnya, hal itu justru akan semakin melukai perasaannya. Perkataan tersebut membuat Naila Kirana Prameswari terpaku. Ibunya benar. Lelaki itu tidak pernah membutuhkan uang darinya. Mungkin yang sebenarnya dibutuhkan Arga Mahendra Wicaksana hanyalah penghargaan dan rasa hormat yang selama bertahun-tahun tidak pernah diberikan Naila Kirana Prameswari kepadanya. Sore perlahan turun. Naila Kirana Prameswari duduk sendirian di halaman sambil memandangi cahaya matahari yang perlahan menghilang di balik deretan pohon pinang dekat jalan masuk desa Sukamakmur. Untuk pertama kalinya sejak menjadi miliarder perempuan terkenal,
Ia merasa bahwa segala sesuatu yang telah diraihnya seolah tidak lagi memiliki arti sebesar dahulu. Kekayaan, kedudukan, dan segala pujian yang diterimanya dari masyarakat kini terasa begitu kecil ketika dibandingkan dengan pengorbanan Arga Mahendra Wicaksana. Pada saat itulah Naila Kirana Prameswari akhirnya memahami bahwa utang terbesar dalam hidupnya bukanlah utang berupa uang, melainkan utang budi kepada lelaki yang dahulu dilewatinya dengan begitu dingin seolah-olah keberadaannya tidak pernah berarti. Malam itu, rumah sederhana di desa Sukamakmur tenggelam dalam suasana yang begitu berat dan menyesakkan. Naila Kirana Prameswari duduk seorang diri di teras dengan tatapan kosong tertuju pada halaman yang dipenuhi genangan air hujan, sementara pikirannya terasa hampa. Belum pernah sepanjang hidupnya ia merasa selelah saat itu. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa hidup di tengah pujian orang-orang. Media menyebut Naila Kirana Prameswari sebagai miliarder perempuan yang tangguh dan menjadikannya sebagai sosok perempuan sukses yang dikagumi banyak orang. Namun pada saat itu, semua gelar dan pujian tersebut justru terasa paling pahit baginya. Naila Kirana Prameswari kembali mengingat satu demi satu perkataan yang pernah dilontarkannya kepada Arga Mahendra Wicaksana. Ia pernah menghina kemiskinan lelaki itu, merendahkan pekerjaannya sebagai pekerja konstruksi, dan bahkan pernah mengatakan bahwa Arga Mahendra Wicaksana tidak pantas berdiri di sisinya. Bahkan setelah mengetahui bahwa ibunya menderita penyakit serius, reaksi pertama Naila Kirana Prameswari tetap saja mencurigai bahwa Arga Mahendra Wicaksana memiliki maksud tersembunyi. Memikirkan hal itu membuat Naila Kirana Prameswari tiba-tiba tertawa getir. Ternyata selama ini orang yang paling egois dan selalu menilai segala sesuatu berdasarkan kepentingan justru adalah dirinya sendiri. Dari kamar bagian dalam, batu keras Ratih Puspita Lestari kembali terdengar. Naila Kirana Prameswari segera berlari masuk dan membantu ibunya duduk, tetapi hanya beberapa menit kemudian ia mulai panik. Napas Ratih Puspita Lestari terdengar lebih berat daripada biasanya, sementara tangannya yang gemetar berusaha mencari obat. Naila Kirana Prameswari buru-buru membuka laci, tetapi ketika melihat begitu banyak jenis obat yang tersimpan di dalamnya, pikirannya langsung kacau. Ia tidak tahu obat mana yang harus diberikan terlebih dahulu, mana yang harus diminum setelah makan, dan mana yang digunakan sesuai jadwal tertentu. Rasa tidak berdaya membuat tangannya gemetar hebat hingga sebuah kotak obat terjatuh ke lantai. Tepat pada saat itu, Ratih Puspita Lestari dengan susah payah bertanya di mana Arga Mahendra Wicaksana berada. Hanya satu pertanyaan sederhana itu sudah cukup membuat hati Naila Kirana Prameswari terasa seperti ditusuk. Dalam keadaan lemah seperti itu, ibunya tidak lebih dahulu memanggil dokter ataupun putri kandungnya sendiri, melainkan mencari Arga Mahendra Wicaksana. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa selama bertahun-tahun, lelaki itulah yang selalu berada di sisi Ratih Puspita Lestari pada saat-saat paling rapuh dalam hidupnya. Naila Kirana Prameswari segera menghubungi dokter dari RSUD Cilengsi, lalu hampir sepanjang malam berjaga untuk merawat ibunya. Namun semakin keras ia berusaha, semakin jelas pula ia menyadari betapa canggung dan asing dirinya terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan Ratih Puspita Lestari. Ia tidak tahu makanan apa yang disukai ibunya ketika sedang sakit, tidak mengetahui bagaimana mengatur posisi bantal agar ibunya lebih nyaman bernapas, bahkan tidak tahu bagian mana yang biasanya perlu dipijat lembut ketika punggung Ratih Puspita Lestari terasa nyeri. Semua hal kecil yang terasa begitu asing bagi Naila Kirana Prameswari justru telah dilakukan Arga Mahendra Wicaksana dengan begitu terampil hingga menjadi bagian dari kebiasaan sehari-harinya. Menjelang fajar, setelah Ratih Puspita Lestari akhirnya dapat tidur untuk beberapa saat, Naila Kirana Prameswari berjalan keluar menuju halaman. Ia duduk di sebuah kursi tua di bawah pohon pinang, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Naila Kirana Prameswari menangis seperti seorang anak kecil. Bukan sekadar meneteskan beberapa butir air mata untuk melepaskan emosi, melainkan tangisan penuh rasa sakit hingga membuat dadanya sesak ketika akhirnya menyadari betapa banyak kesalahan yang telah dilakukannya. Ia menangis karena menyesal telah membiarkan ibunya menjalani tahun-tahun penuh penyakit tanpa kehadirannya. Menyesal karena selama ini mencoba menggantikan kasih sayang keluarga dengan uang, dan yang paling menyakitkan,
Ia menyesal telah memperlakukan dengan begitu kejam lelaki terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Naila Kirana Prameswari teringat masa ketika dirinya dan Arga Mahendra Wicaksana masih menjadi suami istri. Lelaki itu tidak pernah sekalipun membentaknya. Setiap kali tekanan pekerjaan membuat Naila Kirana Prameswari kehilangan kesabaran dan melampiaskan kemarahannya tanpa alasan. Arga Mahendra Wicaksana selalu memilih untuk bersabar. Ketika Naila Kirana Prameswari harus terjaga semalaman menyelesaikan pekerjaan, lelaki itu diam-diam menyiapkan makanan dan tetap menemaninya sampai ia akhirnya beristirahat. Namun pada masa itu, Naila Kirana Prameswari hanya melihatnya sebagai lelaki yang terlalu biasa dan terlalu sederhana dibandingkan dengan ambisi besar yang ingin dikejarnya. Baru sekarang ia memahami betapa berharganya ketulusan Arga Mahendra Wicaksana. Ketika dirinya mengejar ketenaran, kekayaan, dan hubungan-hubungan bergengsi di kalangan elit Jakarta, lelaki itu justru menghabiskan sebagian besar masa mudanya untuk membantu orang lain tanpa pernah menghitung apa yang akan diterimanya sebagai balasan. Cahaya matahari pagi mulai muncul dari arah jalan masuk desa Sukamakmur. Naila Kirana Prameswari masih duduk termenung cukup lama sebelum tiba-tiba bangkit. Kini hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Ia harus menemui Arga Mahendra Wicaksana secepat mungkin. Ia segera masuk rumah, mengganti pakaiannya dengan tergesa-gesa, kemudian menemui Maya Kartika Ningsih untuk menanyakan alamat proyek konstruksi di Cilengsi tempat Arga Mahendra Wicaksana bekerja. Melihat wajah Naila Kirana Prameswari yang pucat dan penuh penyesalan, Maya Kartika Ningsih hanya mengembuskan napas panjang. Sebelum menunjukkan jalan, Maya Kartika Ningsih berkata pelan bahwa Arga Mahendra Wicaksana adalah lelaki yang sangat menjaga harga dirinya, sehingga Naila Kirana Prameswari sebaiknya tidak melukainya sekali lagi. Mendengar perkataan tersebut, hati Naila Kirana Prameswari terasa nyeri. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada orang lain yang harus mengingatkannya untuk menghargai mantan suaminya sendiri. Namun Maya Kartika Ningsih benar. Kata-kata kejam yang pernah dilontarkannya kepada Arga Mahendra Wicaksana mungkin jauh lebih menyakitkan daripada segala kemiskinan dan kesulitan hidup yang pernah dilalui lelaki itu. Mobil mewah Naila Kirana Prameswari melaju cepat di jalan menuju Cilengsi. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi bayangan Arga Mahendra Wicaksana menerobos hujan sambil menggendong Ratih Puspita Lestari untuk mencari kendaraan menuju RSUD Cilengsi. Bayangan lelaki itu menjual satu-satunya sepeda motor yang dimilikinya demi membayar biaya pengobatan, serta sosok punggung kurusnya ketika diam-diam meninggalkan rumah setelah diusir beberapa hari sebelumnya. Setiap ingatan yang muncul terasa seperti sayatan tajam pada harga diri Naila Kirana Prameswari. Ketika akhirnya tiba di proyek konstruksi di Cilengsi, Naila Kirana Prameswari nyaris tidak mampu bergerak setelah melihat Arga Mahendra Wicaksana sedang memanggul sak semen yang berat di bawah terik matahari. Pakaian kerja lamanya basah kuyup oleh keringat, sedangkan kedua tangannya yang kasar dan penuh kapalan tampak memerah akibat bekerja tanpa henti. Lelaki yang dahulu pernah menjadi suaminya itu kini terlihat jauh lebih kurus daripada yang tersimpan dalam ingatannya. Naila Kirana Prameswari berdiri dari kejauhan sambil menatapnya, dan hidungnya mulai terasa perih menahan tangis. Ia tidak segera berani mendekat karena untuk pertama kalinya dalam hidup, perempuan miliarder yang biasanya begitu percaya diri itu merasa tidak memiliki keberanian untuk menghadapi seorang pekerja sederhana. Dahulu ia mengira kekayaan dapat menempatkannya lebih tinggi daripada siapapun. Namun ketika melihat Arga Mahendra Wicaksana bekerja keras di antara tumpukan pasir, batu, dan debu proyek, Naila Kirana Prameswari akhirnya memahami bahwa kemuliaan seseorang tidak pernah ditentukan oleh kedudukan ataupun jumlah kekayaan yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian, Arga Mahendra Wicaksana tanpa sengaja menoleh. Begitu melihat Naila Kirana Prameswari berdiri di pintu masuk proyek, tubuhnya terhenti selama beberapa detik. Tatapannya memperlihatkan keterkejutan sekaligus kebingungan. Sementara itu, Naila Kirana Prameswari hanya mampu berdiri di tempatnya ketika air mata perlahan mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kesombongan seorang miliarder sukses dalam ekspresinya. Naila Kirana Prameswari berdiri terpaku di luar area proyek dengan mata memerah, memandangi Arga Mahendra Wicaksana di antara puluhan pekerja konstruksi yang sibuk menjalankan tugas masing-masing.
Suara mesin pengaduk beton dan benturan besi terdengar keras di tengah panas menyengat, tetapi lelaki itu tetap bekerja tanpa mengeluh, memindahkan sak demi sak semen di atas bahunya seolah kesulitan semacam itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Keringat membasahi punggung pakaian kerjanya yang telah memudar, sedangkan kedua tangannya yang kasar karena pekerjaan terlihat semakin merah akibat debu semen dan teriknya matahari. Hanya beberapa hari sebelumnya, Naila Kirana Prameswari masih memandang Arga Mahendra Wicaksana dengan rasa meremehkan. Namun sekarang, setiap langkah berat lelaki itu justru membuat dadanya terasa semakin sesak. Ketika menyadari keberadaan Naila Kirana Prameswari, Arga Mahendra Wicaksana menghentikan langkah, menurunkan sak semen yang sedang dipikulnya ke tanah, lalu dengan cepat menyeka keringat di dahinya menggunakan handuk kecil yang tersampir di leher. Ada kebingungan dalam sorot matanya saat melihat mantan istrinya berada di sana. Mungkin ia sendiri tidak pernah membayangkan bahwa perempuan yang beberapa hari sebelumnya mengusirnya dengan begitu dingin dari rumah Ratih Puspita Lestari kini justru datang mencarinya hingga ke proyek konstruksi yang penuh debu ini. Naila Kirana Prameswari mulai berjalan mendekati Arga Mahendra Wicaksana, tetapi semakin dekat jarak di antara mereka, semakin lambat pula langkahnya. Begitu banyak kalimat yang sebelumnya ingin diucapkannya mendadak tertahan di tenggorokan dan tidak satu pun mampu keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Naila Kirana Prameswari, miliarder perempuan terkenal yang selalu tampil tegas dan percaya diri di dunia bisnis, justru merasa takut ketika harus berhadapan dengan seorang lelaki sederhana yang hidup serba kekurangan. Beberapa pekerja di sekitar mulai memandang keduanya dengan penasaran. Mobil mewah milik Naila Kirana Prameswari yang terparkir tepat di luar pintu masuk proyek tampak begitu mencolok di tengah lingkungan konstruksi yang penuh debu. Beberapa orang bahkan mengenali Naila Kirana Prameswari sebagai pengusaha terkenal dari Jakarta dan mulai berbisik satu sama lain. Namun saat itu Naila Kirana Prameswari sama sekali tidak lagi memedulikan tatapan siapapun. Ia berdiri cukup lama di hadapan Arga Mahendra Wicaksana sebelum akhirnya memanggil namanya dengan suara gemetar. Arga, hanya satu panggilan sederhana itu sudah membuat hatinya terasa nyeri, karena selama bertahun-tahun ia hampir tidak pernah memanggil lelaki tersebut dengan suara selembut dan serapuh itu. Arga Mahendra Wicaksana menatapnya, kemudian bertanya pelan apakah sesuatu telah terjadi pada Ratih Puspita Lestari. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya tetap mengenai keadaan mantan ibu mertuanya, bukan alasan mengapa Naila Kirana Prameswari datang mencarinya. Hal itu membuat dada Naila Kirana Prameswari semakin sesak. Ia menggelengkan kepala dengan mata yang mulai memerah dan mengatakan bahwa ibunya masih baik-baik saja, lalu tiba-tiba menundukkan wajah. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, barulah ia berhasil mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Maafkan saya." Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, air mata Naila Kirana Prameswari langsung jatuh. Ia meminta maaf karena telah salah memahami Arga Mahendra Wicaksana, meminta maaf atas semua perkataan kejam yang pernah dilontarkannya, dan meminta maaf karena menggunakan kekayaan serta kedudukannya untuk merendahkan ketulusan lelaki tersebut. Arga Mahendra Wicaksana hanya berdiri dia memandangi Naila Kirana Prameswari yang menangis di tengah proyek konstruksi yang dipenuhi pekerja, sementara sorot matanya menunjukkan kebingungan. Mungkin sepanjang mengenal perempuan itu, ia belum pernah melihat Naila Kirana Prameswari serapuh ini. Bahkan ketika mereka masih menjadi suami istri, Naila Kirana Prameswari selalu dikenal kuat, tegas, dan penuh harga diri. Pada hari perceraian mereka pun, perempuan itu begitu dingin hingga tidak meneteskan air mata sedikit pun. Namun sekarang, perempuan yang berdiri di hadapannya menangis begitu keras sampai kedua bahunya gemetar. Dengan suara tercekat, Naila Kirana Prameswari mengatakan bahwa dirinya telah membaca seluruh isi buku catatan lama yang tersimpan di laci kamar ibunya. Ia sudah mengetahui bahwa Arga Mahendra Wicaksana menjual sepeda motor dan tanah warisan keluarganya demi membiayai pengobatan Ratih Puspita Lestari. Semakin banyak yang diucapkannya, semakin bergetar pula suaranya karena rasa sakit dan penyesalan. Naila Kirana Prameswari tidak mampu menerima kenyataan bahwa lelaki yang selama ini dianggapnya tidak berguna ternyata diam-diam telah mengorbankan begitu banyak hal demi keluarganya. Mendengar itu, Arga Mahendra Wicaksana hanya mengembuskan napas panjang. Ia membungkuk mengambil sarung tangan kerjanya yang sudah usang dari tanah,
lalu berkata dengan lembut, "Semuanya sudah berlalu. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya." Namun justru ketenangan itu membuat hati Naila Kirana Prameswari semakin sakit. Sebab setelah semua yang telah terjadi, Arga Mahendra Wicaksana bahkan tidak menyalahkannya dengan satu kalimat pun. Tiba-tiba Naila Kirana Prameswari menggenggam lengan Arga Mahendra Wicaksana yang dipenuhi debu semen. Kedua tangan yang selama ini terbiasa menandatangani kontrak bisnis bernilai miliaran rupiah kini gemetar seperti tangan seorang anak kecil. Ia menangis terseduh-seduh dan mengatakan bahwa justru dirinya lah orang yang paling pantas merasa malu. Selama bertahun-tahun, Naila Kirana Prameswari selalu menganggap dirinya lebih hebat dan lebih berhasil daripada Arga Mahendra Wicaksana. Tetapi pada akhirnya ia menyadari bahwa dirinya telah kalah dalam sesuatu yang jauh lebih penting daripada kekayaan dan kedudukan, yaitu ketulusan, rasa kemanusiaan, dan kesetiaan terhadap keluarga. Para pekerja di sekitar mereka mulai saling memandang dengan kebingungan. Mereka tidak pernah membayangkan seorang perempuan semewah dan seterkenal Naila Kirana Prameswari akan berdiri menangis di hadapan seorang pekerja konstruksi sederhana seperti Arga Mahendra Wicaksana. Namun saat itu Naila Kirana Prameswari tidak lagi memiliki sedikit pun keinginan untuk mempertahankan gengsi. Ia hanya ingin mengungkapkan semua yang selama ini terpendam di dalam hatinya. Dengan suara terputus-putus karena tangis, Naila Kirana Prameswari menceritakan bahwa sepanjang malam sebelumnya ia tidak mampu memejamkan mata. Ia akhirnya menyadari bahwa selama bertahun-tahun dirinya bahkan tidak pernah benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh Ratih Puspita Lestari. Selama bertahun-tahun, yang dilakukan Naila Kirana Prameswari hanyalah mengirim uang lalu menganggap dirinya telah menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang anak. Sementara itu, Arga Mahendra Wicaksana justru menjadi orang yang benar-benar berada di sisi Ratih Puspita Lestari ketika sakit, berjaga sepanjang malam, memastikan setiap obat diminum tepat waktu, dan menyiapkan setiap makanan yang dibutuhkannya. Mendengar perkataan itu, Arga Mahendra Wicaksana perlahan memalingkan wajah. Ia tidak terbiasa mendengar orang lain membicarakan semua hal yang telah dilakukannya. Baginya, merawat Ratih Puspita Lestari tidak pernah dianggap sebagai kewajiban ataupun pengorbanan yang pantas dibanggakan. Ia hanya merasa bahwa itulah hal yang seharusnya dilakukan. Naila Kirana Prameswari kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan menyerahkannya kepada Arga Mahendra Wicaksana. Ia mengatakan bahwa uang tersebut dimaksudkan untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan lelaki itu selama bertahun-tahun demi pengobatan ibunya. Namun begitu melihat amplop tersebut, Arga Mahendra Wicaksana langsung menggelengkan kepala. Ia mengatakan bahwa dirinya membantu Ratih Puspita Lestari bukan demi uang. Mendengar jawaban itu, tangis Naila Kirana Prameswari justru semakin pecah. Ia mengaku tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menebus semua kesalahannya kepada Arga Mahendra Wicaksana. Dahulu ia selalu percaya bahwa selama memiliki cukup uang, semua persoalan dapat diselesaikan. Namun hari itu ia akhirnya memahami bahwa ada hal-hal yang sama sekali tidak mampu dibeli ataupun diperbaiki dengan kekayaan. Arga Mahendra Wicaksana menatap Naila Kirana Prameswari cukup lama sebelum berkata dengan lembut bahwa dirinya tidak pernah menyalahkannya. Setiap orang memiliki pilihan masing-masing dalam menjalani hidup. Dahulu Naila Kirana Prameswari ingin mengejar impian yang lebih besar dan membangun kehidupan yang berbeda. Arga Mahendra Wicaksana memahami pilihan tersebut sehingga tidak pernah menyimpan kebencian kepadanya. Perkataan itu membuat pertahanan hati Naila Kirana Prameswari nyaris runtuh sepenuhnya. Semakin besar kelapangan hati Arga Mahendra Wicaksana, semakin buruk pula ia memandang dirinya sendiri. Ia teringat bahwa pada hari perceraian dahulu, dirinya pernah mengatakan bahwa Arga Mahendra Wicaksana tidak akan pernah mampu memasuki dunianya. Namun sekarang Naila Kirana Prameswari baru memahami bahwa justru dirinya lah yang selama ini tidak pernah mampu memasuki dunia Arga Mahendra Wicaksana, sebuah dunia yang dibangun dari ketulusan, kesetiaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Angin panas berembus melewati proyek konstruksi di Cilengsi, menerbangkan debu hingga menyelimuti sebagian area kerja. Naila Kirana Prameswari mengusap air matanya, lalu tiba-tiba menundukkan kepala dalam-dalam di hadapan Arga Mahendra Wicaksana.
Tindakan itu membuat para pekerja di sekitar mereka terpaku karena terkejut. Seorang miliarder perempuan terkenal dari Jakarta berdiri di tengah proyek konstruksi yang penuh debu dan menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada mantan suaminya yang bekerja sebagai buruh konstruksi. Sebuah pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dengan suara tercekat, Naila Kirana Prameswari mengatakan bahwa seandainya waktu dapat diputar kembali, ia tidak akan pernah memperlakukan Arga Mahendra Wicaksana seperti dahulu. Ia mengaku membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk akhirnya memahami siapa orang yang benar-benar tulus kepadanya. Arga Mahendra Wicaksana memandang perempuan yang menangis di hadapannya dengan tatapan penuh iba. Ia perlahan membantu Naila Kirana Prameswari berdiri tegak kembali dan memintanya berhenti menangis. Menurutnya, apapun yang telah terjadi di antara mereka, hal terpenting sekarang adalah memastikan Ratih Puspita Lestari mendapatkan perawatan yang baik. Hanya satu kalimat sederhana itu sudah cukup membuat Naila Kirana Prameswari menyadari bahwa setelah semua luka yang pernah diberikannya, Arga Mahendra Wicaksana masih tidak menempatkan kepentingan dirinya sendiri sebagai hal utama. Pada saat itulah Naila Kirana Prameswari tahu bahwa hatinya benar-benar telah dikalahkan oleh ketulusan lelaki yang dahulu pernah disia-siakannya. Sejak hari ketika menemui Arga Mahendra Wicaksana di proyek konstruksi Cilengsi, kehidupan Naila Kirana Prameswari berubah sepenuhnya. Perempuan yang dahulu terbiasa menghabiskan waktunya dalam rapat bisnis bergengsi, acara mewah, dan sorotan media kini memilih menghabiskan sebagian besar waktunya di Desa Sukamakmur untuk merawat ibunya. Ia membatalkan berbagai jadwal pertemuan dengan mitra bisnis, menyerahkan sebagian tanggung jawab perusahaan kepada para bawahannya, kemudian tinggal berhari-hari di rumah tua itu demi mendampingi Ratih Puspita Lestari. Setiap pagi, Naila Kirana Prameswari memasak bubur sendiri untuk Ratih Puspita Lestari, belajar membagi obat sesuai jadwal, serta menghafal satu persatu makanan yang boleh dikonsumsi ibunya dan makanan yang harus dihindari. Hal-hal yang dahulu bahkan tidak pernah terpikirkan olehnya kini justru menjadi sesuatu yang paling ingin dilakukannya. Namun semakin lama tinggal di rumah sederhana itu, semakin jelas pula Naila Kirana Prameswari menyadari bahwa jejak perhatian Arga Mahendra Wicaksana ada di hampir setiap sudut rumah, mulai dari secari kertas berisi jadwal minum obat yang ditempel di dinding dapur, kursi tua di samping tempat tidur Ratih Puspita Lestari, hingga botol-botol minyak gosok yang tersusun rapi di dalam lemari. Setiap sudut kecil rumah itu menyimpan bukti ketulusan Arga Mahendra Wicaksana dalam merawat Ratih Puspita Lestari selama bertahun-tahun. Hal yang paling membuat Naila Kirana Prameswari merasa bersalah adalah kenyataan bahwa sepanjang masa tersebut, dirinya justru hampir tidak pernah benar-benar hadir di sisi ibunya. Pada suatu sore, setelah mengantar Ratih Puspita Lestari pulang dari pemeriksaan lanjutan di RSUD Cilengsi, Naila Kirana Prameswari tiba-tiba melihat Arga Mahendra Wicaksana berdiri di luar pagar. Di tangannya terdapat sekantong obat yang baru dibeli serta beberapa buah segar yang masih basah terkena air hujan. Sepertinya ia hanya berniat singgah sebentar untuk menanyakan kondisi Ratih Puspita Lestari, kemudian segera pergi. Sebab begitu melihat mobil Naila Kirana Prameswari berhenti, langkah Arga Mahendra Wicaksana sempat terhenti dan ia tampak ingin menghindar. Namun kali ini Naila Kirana Prameswari tidak lagi bersikap dingin seperti sebelumnya. Ia segera turun dari mobil dan memanggil lelaki itu agar tidak pergi. Suaranya terdengar jauh lebih lembut, tanpa sedikit pun kesombongan dan ketajaman yang dahulu begitu melekat pada dirinya sebagai seorang miliarder terkenal. Begitu melihat Arga Mahendra Wicaksana, wajah Ratih Puspita Lestari langsung terlihat gembira. Ia bahkan menegur lelaki itu karena beberapa hari tidak datang sehingga membuatnya terus merasa khawatir. Mendengar perkataan ibunya, dada Naila Kirana Prameswari kembali terasa sesak. Ia memahami bahwa selama ini Arga Mahendra Wicaksana bukan hanya merawat ibunya karena rasa tanggung jawab, tetapi benar-benar telah menjadi sumber ketenangan dan tempat bersandar terbesar bagi Ratih Puspita Lestari. Naila Kirana Prameswari kemudian dengan kemauannya sendiri mengajak Arga Mahendra Wicaksana masuk dan makan bersama. Awalnya lelaki itu menolak karena masih merasa canggung, tetapi Ratih Puspita Lestari terus memintanya tinggal sehingga akhirnya ia bersedia. Makan malam hari itu sangat sederhana, hanya terdiri dari nasi hangat, sayur bening bayam, ikan nila bakar, tahu, dan tempe.
Tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ketiganya kembali duduk di meja yang sama dalam suasana yang begitu damai. Naila Kirana Prameswari diam-diam memandangi Arga Mahendra Wicaksana yang dengan teliti memisahkan duri ikan sebelum memberikannya kepada Ratih Puspita Lestari, dan hatinya kembali terasa nyeri. Dahulu ia menganggap perhatian kecil seperti itu sama sekali tidak berharga. Sekarang ia baru memahami bahwa kasih sayang yang paling tulus justru sering terlihat melalui hal-hal paling sederhana. Setelah makan malam selesai dan Ratih Puspita Lestari masuk ke kamar untuk beristirahat, Naila Kirana Prameswari akhirnya mengumpulkan keberanian untuk duduk dan berbicara berdua dengan Arga Mahendra Wicaksana. Ia bertanya mengapa setelah semua luka yang pernah diberikannya, lelaki itu masih bersedia memperlakukan ibunya dengan begitu baik. Arga Mahendra Wicaksana hanya tersenyum getir sebelum menjawab bahwa dahulu kedua orang tua Naila Kirana Prameswari telah banyak membantunya ketika keluarganya sedang mengalami kesulitan. Bagi Arga Mahendra Wicaksana, kebaikan dan pertolongan tersebut merupakan utang budi yang mungkin tidak akan pernah mampu dibalas sepenuhnya sepanjang hidupnya. Jawaban itu membuat Naila Kirana Prameswari kembali menundukkan kepala. Lelaki di hadapannya tidak pernah membicarakan jasanya sendiri ataupun menuntut balasan atas segala sesuatu yang telah dilakukannya. Sebaliknya, selama ini justru Naila Kirana Prameswari yang terbiasa menggunakan uang sebagai ukuran untuk menilai hampir segala sesuatu, termasuk perasaan manusia. Dengan suara tercekat, Naila Kirana Prameswari mengatakan bahwa dirinya benar-benar menyesali semua yang telah terjadi. Ia mengaku bahwa ada malam-malam ketika dirinya berbaring sendirian di penthouse mewahnya di Jakarta. Meskipun hidup dikelilingi kekayaan dan gemerlap kesuksesan, Naila Kirana Prameswari tetap sering merasa kesepian. Dahulu ia percaya bahwa keberhasilan akan memberinya kebahagiaan, tetapi sekarang ia baru memahami bahwa hal paling berharga dalam hidup justru adalah orang-orang yang dengan tulus tetap berada di sisinya. Arga Mahendra Wicaksana mendengarkan pengakuannya cukup lama sebelum akhirnya berkata perlahan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah mengambil keputusan yang salah atau kehilangan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga. Menurutnya, kedewasaan bukan berarti seseorang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan memiliki keberanian untuk kembali dan memperbaikinya selama masih ada kesempatan. Mendengar perkataan tersebut, air mata Naila Kirana Prameswari kembali mengalir. Ia menyadari bahwa meskipun telah berkali-kali melukai Arga Mahendra Wicaksana, lelaki itu tidak pernah menyimpan kebencian kepadanya. Kelapangan hati tersebut justru membuat penyesalan Naila Kirana Prameswari semakin dalam. Hari-hari berikutnya, perubahan dalam diri Naila Kirana Prameswari mulai benar-benar terlihat. Ia tidak lagi menempatkan pekerjaan di atas segala-galanya seperti dahulu. Setiap malam, ia meluangkan lebih banyak waktu untuk duduk dan berbicara dengan Ratih Puspita Lestari, mendengarkan berbagai kisah lama tentang keluarga yang sebelumnya tidak pernah cukup sabar untuk didengarnya. Ia juga mulai datang sendiri ke proyek konstruksi di Cilengsi untuk membawakan makanan bagi Arga Mahendra Wicaksana. Pada awalnya lelaki itu masih merasa canggung dan beberapa kali menolak, tetapi perlahan ia tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya. Warga desa Sukamakmur yang melihat perubahan Naila Kirana Prameswari pun merasa sangat terkejut. Perempuan yang dahulu dikenal dingin dan penuh kebanggaan kini dengan tangannya sendiri merawat ibunya, duduk mencuci dan menyiangi sayuran di halaman, bahkan mengantarkan obat untuk Arga Mahendra Wicaksana ketika lelaki itu sedang demam. Banyak warga mengatakan bahwa mungkin setelah bertahun-tahun mengejar keberhasilan, Naila Kirana Prameswari akhirnya memahami apa yang benar-benar berharga dalam kehidupan. Pada suatu malam, setelah Ratih Puspita Lestari tertidur, Naila Kirana Prameswari duduk di teras bersama Arga Mahendra Wicaksana. Angin malam berembus lembut melewati deretan pohon pinang di dekat jalan masuk rumah, membawa aroma tanah dan persawahan yang sudah begitu lama tidak benar-benar dirasakan Naila Kirana Prameswari. Dengan suara pelan, ia bertanya, kalau waktu bisa diputar kembali dan kita harus memulai semuanya dari awal, apakah kamu masih akan memilih menikah dengan saya? Mendengar pertanyaan itu, Arga Mahendra Wicaksana tersenyum tipis. Ia tidak langsung menjawab dan hanya memandang halaman di hadapan mereka cukup lama. Setelah itu, ia berkata perlahan bahwa seandainya kehidupan dapat diulang berkali-kali sekalipun,
ia tetap akan memilih menjalani hidup dengan ketulusan seperti yang selama ini diyakininya. Namun mengenai jodoh, terkadang cinta saja tidak selalu cukup untuk membuat dua orang mampu terus berjalan bersama. Perkataan itu membuat dada Naila Kirana Prameswari kembali terasa sesak. Ia memahami bahwa ada luka yang mungkin dapat dimaafkan, tetapi belum tentu bisa sembuh dan kembali seperti dahulu. Meski demikian, hal yang paling disyukurinya adalah dirinya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menghargai Arga Mahendra Wicaksana dengan cara yang lebih baik. Pada hari-hari terakhir sebelum kembali ke Jakarta, Naila Kirana Prameswari mengambil keputusan yang mengejutkan seluruh jajaran perusahaan. Ia menyerahkan sebagian besar tanggung jawab operasional grup usahanya kepada jajaran manajemen agar dirinya dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Ia juga merenovasi rumah tua milik Ratih Puspita Lestari di Desa Sukamakmur agar lebih aman dan nyaman untuk ditinggali. Tetapi sengaja mempertahankan dapur kecil serta halaman depan dalam bentuk aslinya karena kedua tempat itu menyimpan begitu banyak kenangan yang kini jauh lebih berharga baginya daripada kemewahan apapun. Pada pagi ketika Naila Kirana Prameswari bersiap meninggalkan Desa Sukamakmur untuk kembali ke Jakarta dan menyelesaikan beberapa urusan pekerjaan, Ratih Puspita Lestari menggenggam tangan putrinya sambil tersenyum penuh kelegaan. Mungkin hal yang paling membahagiakan bagi Ratih Puspita Lestari bukanlah seberapa kaya atau sukses putrinya, melainkan kenyataan bahwa akhirnya Naila Kirana Prameswari belajar memahami arti kasih sayang yang sesungguhnya. Berdiri di depan pagar rumah, Naila Kirana Prameswari memandangi Arga Mahendra Wicaksana yang sedang membantu ibunya menyiram beberapa pot bunga di halaman, dan dadanya kembali terasa sesak. Ia tahu ada hal-hal yang pernah hilang dan mungkin tidak akan pernah dapat kembali persis seperti dahulu. Namun setidaknya, setelah begitu banyak kesalahan dan luka yang terjadi, ia berhasil menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih penting dalam kehidupannya, yaitu keluarga, rasa syukur, utang budi, dan nilai ketulusan yang tidak akan pernah mampu dibeli dengan uang. Naila Kirana Prameswari membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memahami bahwa uang dapat membeli rumah mewah, mobil mahal, dan kedudukan tinggi di tengah masyarakat, tetapi uang tidak mampu membeli kasih sayang keluarga ataupun ketulusan hati seseorang. Dahulu ia mengira dengan rutin mengirimkan uang dalam jumlah besar kepada ibunya, ia telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa yang paling dibutuhkan seorang ibu yang mulai menua bukanlah kemewahan materi, melainkan perhatian, kebersamaan, dan kehadiran nyata anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang manusia terlalu sibuk mengejar kesuksesan hingga lupa bahwa di belakang mereka ada orang-orang yang diam-diam mencintai, menunggu, dan selalu berharap mereka pulang. Kisah Arga Mahendra Wicaksana juga mengajarkan bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimilikinya ataupun seberapa tinggi kedudukannya. Seseorang yang hidup dengan tulus, mampu menyayangi orang lain, dan bersedia berkorban tanpa mengharapkan balasan adalah sosok yang benar-benar layak dihargai. Ada orang-orang yang dari luar terlihat sangat sederhana, bahkan hidup dalam kekurangan, tetapi hati dan karakter mereka jauh lebih berharga daripada segala kemewahan di dunia. Dan terkadang, hal yang paling menyakitkan dalam kehidupan bukanlah kehilangan uang atau kedudukan, melainkan baru menyadari siapa yang benar-benar tulus kepada kita ketika hubungan dan keadaan sudah tidak lagi utuh seperti dahulu. Karena itu, jika orang tua, keluarga, atau seseorang yang selama ini diam-diam menyayangi kalian masih berada di sisi kalian, belajarlah menghargai dan meluangkan waktu untuk mereka sebelum semuanya terlambat. Jika kalian merasa kisah hari ini memiliki makna dan menyentuh hati, jangan lupa memberikan tanda suka, membagikan video ini, dan berlangganan kanal ini agar kita dapat terus bersama dalam kisah-kisah penuh nilai kemanusiaan berikutnya. Setiap dukungan dan langganan dari kalian akan menjadi semangat besar bagi saya untuk terus menghadirkan lebih banyak kisah yang bermakna. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti video hari ini sampai selesai. Semoga kalian semua selalu diberikan kedamaian, kebahagiaan, dan kesempatan untuk menghargai orang-orang yang menyayangi kalian selagi mereka masih berada di sisi kalian. Sampai jumpa, dan kita bertemu kembali dalam video berikutnya.